Salam olahraga, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Rendra Sujono, senang sekali tentunya berjumpa lagi dengan Anda. Dan ini adalah, kita akan melihat pergelaran dari PON ke-20 yang berlangsung di Papua, di mana kita akan melihat cabang olahraga dari sepak bola putra. Ini adalah pertandingan antara Papua menghadapi Jawa Barat. Nah, untuk kesempatan di siang atau juga mungkin kalau di daerah Papua sekarang menjelang sore bersama dengan Bung Ma'ruf El Rumi. Bung, apa kabar? Baik. Kita nggak bicara soal Chelsea ya, nggak bicara soal Milan juga ya. Soal DU nggak juga ya? Kita bicara soal PON ke-20 Papua, Ya. dan ini adalah dari cabang olahraga sepak bola. Ya. Jadi pertama-tama saya hanya ngasih penjelasan gini kepada para pemirsa dimanapun Anda berada menyaksikannya. Yang pertama adalah cabang olahraga sepak bola ini ada putra dan putri. Ya. Putra diikuti oleh 12 tim, putri diikuti oleh hanya dikit ya, 6 tim. Ya. Dan 12 tim itu tim putra bagaimana pembagiannya, Bung? Dibagi menjadi 3 grup dan masing-masing grup ada 4. Ada 4. Masing-masing nanti diambil 2 dari tiap grup. Dan kalau kita lihat musim ini tahun ini agak berbeda ya PON tahun ini. Kenapa? Karena pertama tadi ada putri, di 2016 sebelumnya tidak ada tim putri. Jadi ini kali pertama putri, dan ini juga tidak lepas dari kita tahu bagaimana potensi sepak bola putri sekarang baru berkembang. Timnas Indonesia juga Kemarin habis main juga lawan Singapura ya. dan akan bermain juga. Nah, itu menjadi satu alasan. Yang kedua, tahun ini juga tidak ada lagi pemain profesional. Jadi sudah diputuskan bahwa hanya penggunaan pemain amatir. Oke, jadi pemain-pemain yang tidak terdaftar profesional yang Ya. ada di PSSI ya. Betul. Dan Jadi belum alih status. Belum alih status, dan kemudian yang kedua maksimal usianya adalah 23 tahun. Jadi ini memang agak ada beberapa cabur yang memang dia melakukan pembatasan usia, seperti voli ada pembatasan usia, kemudian sepak bola juga. Tapi kalau kemudian ada juga sebenarnya bulu tangkis pembatasan usia, tetapi pemain yang misalnya di pelatnas mereka masih bermain, artinya dalam tanda kutip profesional sudah bisa, masih tetap bisa bermain. Tetapi untuk sepak bola semua hanya pemain amatir dan mereka belum alih status. Ya, sementara kita lihat pemirsa, ini para pemain tampaknya sudah mulai masuk ke Stadion Mandala ya, yang ada di kota Jayapura. Jadi ada 2 stadion pemirsa yang namanya Mandala di sepak bola Indonesia. Yang pertama adalah Mandala Jayapura, yang kedua Mandala Krida yang ada di Jogja. Dan ini adalah Mandala Jayapura. Kita lihat bagaimana anthem sudah berkumandang di salah satu stadion paling indah di Indonesia nih, Bung, kalau saya lihat. Ya, karena sebelahnya ada laut dan kemudian memang itu berbatasan langsung dengan laut, dan sekarang ini menjadi salah satu stadion kebanggaan di Indonesia. Ya, sementara kita saksikan pemirsa, di sini para pemain dari tim PON Papua ada di sebelah kiri dengan jersey berwarna hitam. Kombinasinya warnanya apa nih, Bung? Jingga ya berarti ya? Ya, cuman sebelah kanannya biru ya, tetap ya. Sedangkan tim dari Jawa Barat pasti warnanya biru, karena Jawa Barat pasti warnanya biru. Kalau kontingen, ya ini ada wasit Mustafa Amarella, ini wasit, wow, ini kita lihat ya wasitnya serius ini, karena ini juga wasit yang dipakai di Liga 1. Dan kita lihat, baik, Bapak Ibu penonton hadirin sekalian, sebelum kita menyaksikan pertandingan perdana cabang olahraga sepak bola PON 20 tahun 2021 di tanah Papua, kita akan dengan seksama menyaksikan sambutan Ketua Asprof PSSI Papua dengan hormat Bapak Ben-Hur Tomimano. Selamat sore. Salam olahraga dari Ufuk Timur Indonesia di tanah Papua. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal PSSI, yang saya hormati manajer dan seluruh 9 tim yang mengikuti pertandingan PON 20 tahun 2021. Bang saya, marilah kita jaga sportivitas dan play dalam bertanding. Semoga sepak bola jaya bagi Indonesia. Selamat bertanding. Baik, Bapak Ibu penonton hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan secara bersama penyerahan bola dari Ketua Asprof PSSI Papua bersama Sekretaris Jenderal PSSI Pusat Bapak Yunus Nusi didampingi manajer tim sepak bola Jawa Barat.
Ya, tadi baru saja kita lihat pemirsa bagaimana prosesi pembukaan dari cabang olahraga sepak bola putra, cabur sepak bola putra, di mana tadi ada Bapak Ben Hur, Tommy Mano, selaku ketua Asprof PSSI Papua, dan juga tentunya bersama dengan Sekjen PSSI tadi ya, Bapak Yunus Nusi. Dan sementara kita lihat pemirsa, ini adalah merupakan susunan pemain yang memang diturunkan oleh Papua, dan Papua sendiri pemirsa dilatih oleh ini kakak idola panggilannya, yaitu adalah kakak Edu. Ini dia susunan pemainnya, Bung Maruf. Ya, ini adalah susunan pemain untuk Jawa Barat. Ada Ade Chandra Sena, kemudian Plan Hadiansah, yang sebagai pelatih adalah Muhammad Yudiantara. Yang menarik adalah bahwa Jawa Barat adalah juara bertahan ketika mereka menjadi tuan rumah di PON 2016. Mereka menjadi juara. Mengalahkan Sulawesi Selatan. Mengalahkan Sulawesi Selatan, dan yang menarik ini juga dikatakan sebagai ulangan semifinal ketika 2016 saat itu Papua dikalahkan oleh Jawa Barat. Ya, sementara tim Jawa Barat pemirsa, ini mereka menggunakan jersey berwarna biru. Koin toss dari kedua kapten. Oke. Ya, wasit Mustafa Umarela kita saksikan pemirsa. Ya, kita lihat tempat sudah diambil, dan ini dia tim dari Papua dengan jersey berwarna hitam kombinasi merah ke oranye-oranyan ya warnanya. Iya, ini agak berbeda memang. Kalau kita biasanya melihat Persipura biasanya mereka merah-merah, tapi sekarang orange kemudian agak hitam juga. Ya, benar sekali. Ini tim briefing terakhir pemirsa yang dilakukan oleh para pemain dari tim PON Papua. Sementara tim PON Jawa Barat dilatih oleh pelatih Yudiantara. Dan pelatih Yudiantara ini adalah juga pelatih yang mengantarkan Kabupaten Indramayu dapat medali emas di Porda Jawa Barat ya. Dan kita akan tunggu tentunya bagaimana sentuhan dingin yang dilakukan oleh pelatih Yudiantara. Stadion Mandala pemirsa, stadion ini juga terlihat begitu siap untuk penyelenggaraan dari cabang olahraga sepak bola putra. Jadi ada 2 stadion yang dipakai dari cabur sepak bola putra atau juga cabang olahraga sepak bola ini pemirsa. Wasit sudah bersiap-siap di tengah lapangan. Kita akan segera menyaksikan bagaimana para pemain akan tampil. Pertandingan pertama pasti tidak mudah. Sementara juga tim PON Papua sudah mendapatkan medali emas pertama dari cabur kriket ya. Ya. Ya, sementara kita lihat pemirsa bagaimana doa yang dilakukan oleh para pemain. Ya, Papua kita tahu memang selalu tampil luar biasa apabila tampil di cabang olahraga sepak bola ini. Berbagai atau juga para pemainnya banyak yang muncul dari tim PON. Yang masih saya ingat banget adalah bagaimana Ishak Fatari ya tampil juga dari PON ya ketika itu. Juga kemudian ada Buas Solosa juga, dan memang kalau kita tahu bahwa banyak pemain-pemain sepak bola Indonesia sekarang mereka adalah alumni dari PON. Karena itu ketika PSSI memutuskan tidak ada pemain profesional, kemudian ada pembatasan usia, bersama menjadi sebuah langkah yang tepat sekaligus regenerasi, karena itu menjadi panggung untuk para pemain muda menunjukkan kualitas mereka di sepak bola Indonesia. Ya. Adalah Mustafa Umarela. Ya, sementara ini dia pemirsa, kick off babak yang pertama. Ya, kick off babak yang pertama baru saja dilakukan pemirsa. Tim PON Papua berada di sebelah kiri dengan jersey berwarna hitam kombinasi oranye, sementara tim Jawa Barat dengan jersey berwarna biru saat ini berada di sebelah kanan. Tekanan langsung dilakukan tadi pemirsa, dan bola kali ini masih dikuasai oleh para pemain dari PON Papua. Ini cuaca tampaknya sangat baik ya, Bung. Iya, kalau kita lihat tidak terlalu panas. Jadi ini menjadi sebuah tempat yang kondusif untuk pertandingan antara pemain-pemain masa depan yang ada di PON Papua atau juga PON Jawa Barat ini. Ya, dan tentu saja kita berharap bahwa memang semuanya akan menjadi, cuaca akan menjadi cerah untuk seluruh selama pelaksanaan PON, termasuk juga kondisi di Papua juga bisa berharap lebih bagus, karena bagaimanapun adalah pesta olahraga kita, pesta olahraga terbesar Indonesia untuk multi event. Di sini banyak kemudian talenta-talenta calon-calon atlet masa depan Indonesia semuanya berkumpul dan kemudian berjuang atas nama daerah masing-masing. Jadi kita berharap bahwa dari PON inilah kemudian lahir pembinaan-pembinaan, lahir atlet-atlet yang kemudian bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional. Oh, sebuah back pass berbahaya tadi pemirsa, dan sekarang bola masih dikuasai. Tendangan! Inilah dia pemirsa, tendangan selamat datang yang diberikan oleh tim PON Papua terhadap tim PON Jawa Barat.
yang Ya. ada di Stadion Mandala Jayapura. Sebuah pressure yang sangat baik berawal dari sebuah kesalahan dan kemudian tendangan yang sayangnya memang masih belum terlalu keras sehingga masih bisa diantisipasi dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Jawa Barat. Ya, Jeffron tadi melakukan tendangan pemirsa dari Papua. Sementara kali ini masih terjadi duel di lini tengah. Bola tampaknya meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini masih untuk Jawa Barat. Jawa Barat kita tahu pemirsa di PON sebelumnya yang ini dia Kakak Edu sempat bermain juga di Persidafon Dapensoro pemirsa di penghujung karirnya. Dan sekarang dia menjadi pelatih dari tim PON Papua. Kita tahu Edward Ifak Dalam salah satu gelandang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Walaupun cap timnasnya sedikit sekali. Betul, dan menurut saya memang dia pantas disebut sebagai salah satu gelandang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Pertama bagaimana cara dia bermain, kematangan dia sebagai leader di lini tengah. Dan loyalitas dia bersama dengan Persipura Jayapura juga menurut saya sangat luar biasa, membawa tim ini ke level yang berbeda ketika dia masih bermain bersama dengan eranya Boas, kemudian juga Ortisan Solosa dan kawan-kawan. Ya, kembali sudah dilakukan on target tapi masih mudah saja ditangkap oleh kiper Arsyad. Kiper dari PON Papua pemirsa. Kali ini bermain dari bawah dengan Martin Alessandro. Masih Martin Alessandro pemirsa. Langsung mendorong ke depan. Kerjasama kembali dilakukan tadi. Ada umpan daerah yang coba dikirim oleh Samuel Alfon. Atau tanpa kita lihat pemirsa kembali oleh Jeffron. Dan dia sebuah sapuan saja dilakukan sebagai tuan rumah. Tentu memang Papua menjadi tim favorit pemirsa. Sedangkan Jawa Barat sebagai juara bertahan juga pastinya sangat berusaha untuk tampil luar biasa. Dan di tim Jawa Barat ketika itu ada pemain-pemain top ya. Ada Abdul Aziz, Betul. ada Erwin Ramdhani, lalu juga ada Febri Haryadi. Dan yang sekarang sudah menjadi pemain-pemain andalan yang ada di Liga 1 ataupun juga Liga 2. Serangan kali ini pemirsa cepat sekali coba dilakukan oleh para pemain dari Papua. Tapi tampaknya bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Tim PON Jabar kali ini tertekan. Ya, sementara dalam tanya lambat tadi itu adalah Pit atau Yiter Amohoso. Bola kembali meninggalkan lapangan permainan pemirsa. Lemparan ke dalam kali ini. Rumputnya legit banget ya kalau dilihat. Iya, kayak enak banget ya. Dan memang kan banyak renovasi yang dilakukan untuk menyambut PON kali ini. Dan kita tahu bahwa ini adalah stadion yang menjadi kebanggaan untuk Papua. Ya, sebuah crossing kali ini pemirsa. Ya, maksudnya tadi bola diarahkan. Dan masih sebuah peluang, tendangan. Sayang sekali. Ya, tendangan yang dilakukan masih terlalu jauh pemirsa. Ya, kita lihat. Oh, di kejauhan juga tadi kita lihat asisten pelatih dari tim PON Papua ada Gerald ya. Iya. Ada Gerald Pangkali pemirsa. Ini kita tidak tahu bagaimana masuk tendangan yang dilakukan. Arahnya kemana? Masih demam panggung. Masih demam panggung mungkin karena Tadi ini yang adalah pertama laga selalu tidak betul. mudah pemirsa. Dan ini yang dialami oleh Papua walaupun mereka tampil sebagai tuan rumah dan sekarang menguasai jalannya pertandingan selama 5 menit pertama ini. Bola masih dikuasai saja oleh para pemain dari Papua pemirsa. Kali ini mencoba dari bawah, kita lihat di mana Martin Alessandro. Masih Martin Alessandro yang kali ini kuasai bola. Berikan umpan daerah lagi, ditundul saja oleh para pemain dari Jawa Barat. Ya, sebuah serangan yang dilakukan pemirsa. Ya, tampaknya bola meninggalkan lapangan permainan. Sangat baik apa yang dilakukan oleh para pemain dari Persipura dari Papua dan bagaimana mereka menekan sejak awal, memanfaatkan momentum dan mereka sepertinya tahu bahwa Jawa Barat mendapatkan pressure tersendiri secara psikologis. Oh, bahaya kembali pemirsa. Kali ini coba masuk adalah kapten tim mereka. Itu adalah Ricky Ricardo pemirsa. Ricky, oh sebuah tekukan baik Ricky Ricardo. Masih Ricky Ricardo pemirsa dalam daerah kotak penalti. Ricky Ricardo, sebuah ya mencoba mengacak-ngacak pertahanan Jawa Barat tadi, Papua. Ya, Ricky Ricardo, pemain yang dengan dari awal menegaskan bahwa ingin membawa Papua menjadi juara dan mendapatkan medali emas. Karena sebagai tuan rumah, jelas harapannya adalah mereka bisa mendapatkan salah satu medali yang paling bergengsi di cabang olahraga di PON. Karena kadang banyak orang yang masih mengatakan bahwa mendapatkan juara umum tapi tanpa medali emas dari sepak bola kadang masih kurang rasanya. Itu dia ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna, Bung, kalau zaman dulu. Baru dapat 4 sehat kalau juara umum, 5 sempurnanya harus cabur sepak bola ya. Betul. Itu harus karena cabur sepak bola kalau ini dia. Cabur sepak bola pemirsa.
dari zaman dulu itu selalu biasa ditampilkan di penghujung ya, alias di sebelum closing ceremony. Iya, Dulu, kalau sekarang udah enggak. Betul, dan memang mereka juga digelar lebih awal, kemudian mereka berakhir juga bisa dikatakan menjadi laga yang paling terakhir karena disitulah ada gengsi untuk cabang sepak bola, dan kita tahu memang sudah cukup lama Papua terakhir kali mereka mendapatkan gelar juara adalah ketika digelar di Sumatera Selatan. Saat itu mereka menjadi juara bersama dengan Jawa Timur. Ya, kembali Ricky Ricardo kali ini menguasai bola. Enak banget pemirsa pegangan bola yang dilakukan oleh Ricky Ricardo. Kali ini sebuah kerjasama yang dilakukan lagi, tapi kembali patah. Ya, para pemain dari Papua sudah enjoy menikmati atau juga memainkan pertandingan. Tetapi, ya lagi-lagi, tetapi mereka terburu-buru terkesan dan belum bermain secara organisasi tim. Ya, mungkin salah satu faktor bisa dikatakan ini adalah laga pembuka di depan pendukung sendiri, dan kemudian jelas mereka punya memori meskipun mereka tidak bermain ketika pertemuan di semifinal, tapi ini adalah laga yang bisa dikatakan sebagai penentu untuk apakah mereka kemudian bisa lanjut atau tidak ke fase selanjutnya. Ya, masih mencoba menekan pemirsa sebuah serangan yang dilakukan tadi. Harus agak lebih tenang saya pikir para pemain dari Papua, karena ketika mereka dominan tapi mereka masih terburu-buru, serangan mereka masih terkesan sporadis. Ya. Dan ini dia, serangan kembali yang dilakukan pemirsa. Oh, baik sekali, dan gol! Sukar dipercaya pemirsa, di mana pertandingan baru berlangsung 7 menit, tim PON Papua berhasil menjebol gawang dari tim PON Jabar lewat sebuah serangan dari flank, dan mereka mengucapkan selamat datang bagi tim Jabar di bumi Papua. 1-0 Papua unggul atas Jawa Barat dalam cabur sepak bola putra. Ya, ini memang momentum yang harus diambil, momentum yang harus dimanfaatkan, karena bagaimanapun ketika mereka sudah dominan dan mereka mendapatkan ada ruang di sana, berhasil dieksploitasi, berhasil dimanfaatkan, dan kemudian membuat Papua berhasil unggul dengan skor 1-0. Sebuah sundul yang sangat baik tadi. Ya, kita saksikan Jeffron yang memberikan crossing, sementara tadi kita lihat pemirsa sebuah heading yang sangat baik, dan ini mudah-mudahan akan membuat Jawa Barat juga bermain lebih tenang ya, lebih menikmati jalannya pertandingan, karena kita tahu pemirsa para pemain dari Papua. Oh, Arodi yang mencetak gol ya, pemain dari Papua. Arodi tadi kita saksikan pemirsa, yaitu Arodi Wabdana. Dan kita berharap para pemain dari Jawa Barat bisa langsung melakukan kontra strategi kali ini. Ricky Ricardo kembali menguasai bola. Ya, berkali-kali kalau kita perhatikan para pemain dari Papua selalu mengeksplorasi sebelah kiri pertahanan dari Jawa Barat. Iya, selalu mereka menekan dari sisi kanan, kemudian melakukan crossing, dan saya mencatat dari setidaknya ada 3 kali kesempatan yang mereka miliki. 1 tadi berhasil dikonversi menjadi gol. Tapi ini juga mungkin bagian dari cara Papua untuk bisa mengeksploitasi sisi lemah dari Jawa Barat. Kalau kita bicara soal Jawa Barat, kita bicara tentang bagaimana persiapan mereka sebelum mereka terbang ke Papua. Ada 27 kali uji coba yang dilakukan, dan pelatih dari Jawa Barat juga mengatakan cukup puas sebenarnya dengan apa persiapan yang mereka lakukan. Ya, ini dia Arodi pemirsa, Wabdana pencetak gol bagi tim PON Papua. Ada tadi seperti dikatakan oleh Bu Marut bahwa ada 3 grup ya yang ditempati oleh 12 tim dari tim-tim peserta cabur sepak bola putra ini. Jadi mereka konsepnya 2 tim teratas lolos, lalu Ya, peringkat 3 terbaik. Betul. Akan memasuki kuota 8 tim di 8 besar. Ya, kalau kita bicara di grup A sendiri diisi oleh Papua sebagai tuan rumah, kemudian ada NTT, ada juga Maluku Utara dan juara bertahan Persib Bandung. Kemudian sementara di grup B ada Jawa Timur. Barat juara bertahannya. Jawa Barat. Tapi nggak apa-apa. Kemudian ada Sumatera Utara. Kemudian ada juga Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan akan bermain di Stadion Mahachandra. Ya. Jadi Sumatera Utara, Jawa Timur juga itu tim-tim favorit ya yang punya
sejarah sepak bola bagus juga. Kalimantan Timur juga pernah memberikan sebuah kejutan ya ketika ada PON Kaltim dulu. Dan juga tentunya Sumsel ketika menjadi tuan rumah. Jadi memang seperti ada sebuah tanda keharusan yang memang dilakukan oleh tim-tim yang atau juga tim-tim peserta bahwa ketika mereka tampil sebagai tuan rumah maka cabur sepak bola harus mereka dapatkan. Ya, mencoba menekan kali ini para pemain dari Jawa Barat, pemirsa. Masih tendangan dari luar kotak penalti coba dilakukan. Ya, masih kita lihat pemirsa permainan-permainan dari bola-bola pendek yang coba dilakukan oleh para pemain dari Jawa Barat untuk menebus perlahanan dari Papua. Tidak mudah memang pemirsa, karena memang para pemain Papua ini bermain dengan sangat cepat dan juga mereka bergaya dengan sangat baik. Dan ini dia kita saksikan pemirsa sebuah gerakan yang sangat eksplosif tadi yang dilakukan oleh pemain dari Papua tadi, yaitu adalah Samuel Gideon Balinsa. Ya, masih boleh dikuasai lagi pemirsa, kali ini melalui gerakan dari Calvin Reri. Calvin mencoba menekan. Pindahkan lagi bola pemirsa. Bergeser kali ini bola, sebuah serangan yang coba dimainkan. Oh, sangat cepat sekali apa yang dilakukan oleh Jeffron. Jeffron kali ini langsung saja mendorong bola. Kita saksikan pemirsa tadi ada Nyoman Nixon. Nyoman Nixon bergeser lagi bola kepada Jeffron. Langsung sebuah crossing diarahkan bola. Masih kembali ada Ricky Ricardo. Ricky Ricardo sebuah umpan tarik dan tendangan lur. Oh, masih bisa diblok. Lagi. Coba dari luar kotak penalti pemirsa. Yang dilakukan oleh masih tekanan ya yang dimainkan oleh para pemain dari tim PON Papua. Mereka melihat ya sangat cair sekali permainannya. Jadi memang inilah kelebihan dari Papua adalah skill individu mereka ya yang memang di atas rata-rata. Jadi makanya ketika mereka bermain ini mereka seperti dibiarkan saja untuk bermain menikmati jalannya pertandingan seperti yang sekarang terjadi. Sementara kalau para pemain Jawa Barat lebih terlihat bermain dengan sistem. Dan sekarang ini dia menjadi sebuah tendangan kembali berikutnya. Masih bisa diblok. Tindakan lagi bola ke belakang. Mencoba bersabar kali ini para pemain dari tim PON Papua. Ya, sepertinya memang Jawa Barat belum sepenuhnya keluar dari tekanan, dan meskipun Papua sudah unggul 1-0, mereka tidak mengendurkan tekanan, mereka tetap mencoba memberikan pressure, menguasai bola dengan sangat sabar mereka. Kali ini lebih sabar ketika mereka sudah mencetak 1 gol, terlihat mencoba membuild up serangan dengan lebih hati-hati, lebih teratur, tidak sporadis di awal-awal. Kita lihat lagi-lagi tekanan dari sisi kanan, Bung. Ya, sebuah crossing kali kita dalam kotak penalti. Ya. Ini paling capek emang back kirinya Jabar ini. Perasaan kalau pemain back kirinya Jabar langsung merasa gini. Perasaan bola baru ditendang ke depan udah balik lagi. Balik lagi. Kan udah balik lagi ya. Jadi di mana-mana ngejar orang lebih capek dibandingin yang dikejar. Makanya kita lihat para pemain dari Jawa Barat saat ini terus yang mendapatkan tekanan dari para pemain Papua. Dan mereka sepertinya belum mendapatkan solusi untuk bagaimana keluar dari tekanan. Apalagi ditambah lagi mereka seperti kesulitan untuk bisa menguasai bola. Mereka terlalu cepat kehilangan bola dan ini memudahkan para pemain dari Papua melakukan pressure. Masih kembali mencoba menekan, tapi memang lini pertahanan dari tim Papua juga berjalan dengan sangat baik pemirsa. Apa yang dilakukan tadi oleh Ari Wakum dan juga Yeter Amohoso. Jadi kita geleng-geleng lihat supporter ya, Bung ya. Masih kembali sebuah crossing. Oh, dua pemain dari Jawa Barat tadi mencoba untuk melakukan heading. Kita tunggu pemirsa. Oh, masih terjadi duel dan kali ini serangan kembali dilakukan dari sektor sebelah kiri. Kita saksikan pemirsa. Di mana bola kali ini masih dikuasai oleh Samuel Gideon. Balik sebuah delay possession yang dimainkan oleh Papua. Bergeser kembali bola kepada Nyoman Nixon.
Ya, langsung saja kepada permainan yang dimiliki oleh Alfon Migau, Samuel. Oh, bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Terlihat jelas bagaimana koordinasi dari para pemain Jawa Barat belum terlihat ya. Mereka masih belum berkembang permainannya. Ya, belum berkembang. Kemudian tadi juga ada sebuah kesalahan passing yang membuat Papua mendapatkan lemparan ke dalam. Justru sekarang memang Papua jauh lebih nyaman mereka bermain dibandingkan dengan awal sebelum mereka mencetak gol. Ini sementara satu sisi juga Jawa Barat sama sekali tidak berkembang atau sejauh ini belum berkembang, belum menemukan ritme, belum bisa keluar Oh, dari kanan. kali ini kosong kembali pemirsa lewat. Sebuah peluang sayang sekali. Percobaan yang dilakukan oleh Jeffron tadi, dia memilih untuk melakukan shooting, dikala temannya menunggu tadi sebenarnya di depan gawang. Ya, lagi-lagi Jeffron seperti menjadi momok terutama untuk sisi fullback kiri dari Jawa Barat, dan kita lihat meskipun ini sebuah keputusan yang bisa dimaklumi karena dia mencoba melihat ada ruang di sana, dia langsung melakukan tembakan, tapi tidak terlalu sempurna tadi tembakan yang dilakukan oleh Jeffron. Sangat bekerja keras barisan belakang dari Jawa Barat, terutama fullback kiri mereka. Masih kembali tekanan yang coba dilakukan. Ya, meninggalkan lapangan permainan pemirsa. 17 menit sudah berjalan. Cabang olahraga sepak bola putra kali ini di PON ke-20 yang ada di Papua. Akan kita dalam kembali. Coba menekan kali ini pemirsa. Para pemain dari Papua. Dan kali ini coba diambil bola. Masih kembali sang pencetak gol tadi. Wopdana tadi pemirsa sang pencetak gol kali ini mengurung para pemain dari Papua. Berikan lagi bola kepada Jeffron. Jeffron kali ini melihat bagaimana Ricky Ricardo sudah meminta Ricky dikawal 4 pemain, 5 pemain pemirsa Ricky, tapi masih bisa mengirimkan umpan. Ya, bukan sebuah pelanggaran walaupun ada pemain Papua yang terjatuh tadi. Yang paling terpenting adalah semangat dari sepak bola PON ini adalah yang harus dijaga adalah untuk perkembangan sepak bola itu sendiri ya. Jangan sampai ada perkelahian-perkelahian atau juga hal-hal yang merusak sportivitas ya. Ya. Ya, masih para pemain dari Papua yang menguasai bola. Ya, umpan kembali kali ini. Berhasil kembali bola dipotong tadi oleh Ahmad Faisal, pemain dari Jawa Barat. Ada juga sekarang bola dikuasai oleh para pemain. Ya, Wopdana kembali pemirsa. Ya, bahaya kembali. Tadi Ilham mencoba melakukan sebuah clearance. Ya, ini dia kapten dari tim Jawa Barat. Dalam tayang lambat kita saksikan pemirsa bagaimana kapten dari Jawa Barat Pian. Dan kiper dari Jawa Barat sendiri pemirsa adalah Adi Chandra. Masih kembali tekanan yang coba dilakukan oleh para pemain dari Jawa Barat kali ini berusaha untuk keluar pemirsa. Para pemain dari Jawa Barat. Jawa Barat saya pikir harus lebih sabar mereka, terutama ketika mendapatkan bola. Karena kalau terlalu terburu-buru mereka terlalu cepat kehilangan bola. Ini salah satunya. Baru juga menyentuh sekali bola tapi sudah berhasil di-intercept dan direbut. Sekarang kembali serangan dari Papua berbahaya. Kosong kembali kali ini pemirsa. Para pemain dari Papua. Jeffron masih menguasai bola. Jeffron lagi. Jeffron pemirsa. Gaya mainnya udah hampir mirip kayak Eli Aiboy pemirsa di posisi winger kanan. Dan bola kali ini masih dikuasai oleh para pemain dari Papua. Umpan kembali ke tengah. Coba menekan. Berhasil direbut bola. Pelanggaran tampaknya terjadi pemirsa. Juga tadi sebuah pelanggaran yang dilakukan. Dan memang kalau kita lihat sama sekali para pemain dari Papua tidak memberikan nafas ke para pemain dari Jawa Barat saat mereka mengendalikan bola, bahkan tidak diberikan ruang untuk segera membalikkan badan dan melihat rekannya. Sebuah tendangan bebas. Ya, ini akan menjadi sebuah peluang tentunya pemirsa dimiliki. Ya, kiper dari AD, kiper dari Jawa Barat
Ya, dia minta rekan-rekannya menutup, termasuk juga pemain nomor 11 Hasan pemirsa. Ini dia, ada juga pemain dari Jawa Barat. Kita lihat pemirsa, di situ ada Rizky ya, salah satu pemain andalan yang dimiliki oleh Jawa Barat. Sayang sekali masih belum menemui sasaran. Sebuah set piece yang dimainkan oleh Jawa Barat tadi, atau juga oleh Papua untuk menekan Jawa Barat. Tendangan yang belum akurat yang dilakukan oleh Samuel Gedeon. Tendangan bebas dengan kaki kiri tapi justru belum menemui sasaran. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Ade Chandra sekarang. Cukup bekerja keras kalau kita lihat Ade Chandra, dan memang dia dituntut untuk selalu bisa fokus dengan serangan yang berkali-kali dilakukan oleh kubu dari Papua. Harus lebih sabar Jawa Barat. Pelan mereka membuild up, tidak terburu-buru memberikan bola ke depan karena terlalu mudah dibaca seperti ini. Sebuah tendangan jauh tadi, long pass dari bawah. Oh, kali ini baik sekali pemirsa serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Jawa Barat. Mulai menekan, kita lihat pemirsa bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Arsan. Ini dia Arsan, pemain nomor 7 yang dimiliki oleh Jawa Barat. Mulai cair, mulai bebannya atau juga tekanannya sudah mulai bisa dikikis oleh para pemain dari Jawa Barat. Iya, karena mereka harus melakukan itu. Ketika mereka tertekan, maka mereka harus sedikit mengurangi beban mereka, terutama pressure, bahwa mereka adalah juara bertahan, iya. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan kemudian mereka bermain dengan kaki berat, dengan beban yang begitu berat. Karena yang paling dibutuhkan adalah bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal di laga pembuka. Ya, sementara kalau kita perhatikan pemirsa, bagaimana para pemain dari Jawa Barat sekarang mulai bisa masuk di final third dari daerah Papua. Dan sekarang menjadi lempar ke dalam saja, tapi ini sudah sangat baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Bahkan mereka tidak bisa lewat dari garis tengah ya. Ini Agung Mulyadi, striker yang bisa sangat diandalkan dengan postur tubuh yang tinggi besar. Striker muda yang juga memiliki kemampuan sangat baik pemirsa. Oh, ternyata dengan bebas. Kali ini dengan bebas didapatkan oleh Jawa Barat. Baik sekali tendangannya melengkung dan ditepis saja oleh penjaga gawang dari Papua tadi, yaitu adalah Hakim Arsyad. Dan bola kembali masih dikuasai oleh Papua. Kita lihat pemirsa, kali ini Ricky Ricardo. Oh, masih hasil dipotong tadi pemirsa oleh Rizky. Dan kembali bola dimainkan tadi oleh Hasan. Oh, sebuah umpan kembali yang dimiliki. Disundul saja kembali oleh Yoga tadi pemirsa, pemain dari Jawa Barat. Oh, ini keras. Ini keras pemirsa. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Papua itu Samuel. Ya, Samuel tadi kita lihat pemirsa. Oh, kakinya masuk ke paha dari Agung Mulyadi ya. Agak memaksakan sebenarnya dia tidak perlu mengambil bola dengan cara seperti itu karena terlalu keras dan beresiko untuk bisa mendapatkan kartu dari wasit. Terlalu keras tadi cara pemain nomor 16 kalau kita lihat Martin Alessandro mengambil bola. Betul, kartu kuning ternyata untuk Martin Alessandro. Kartu kuning pertama untuk Martin Alessandro. Padahal situasinya masih aman, kalaupun masih jauh dan dia harusnya tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan seperti itu karena sangat beresiko. Agung yang masih belum mendapatkan ruang sama sekali karena mendapatkan pengawalan yang sangat ketat tadi, termasuk dari Martin. Bahkan tidak diberikan kesempatan untuk membalik badan. Penonton sudah hadir di stadion dan memang sesuai dengan regulasi diizinkan ada penonton untuk menyaksikan pertandingan dengan 25% kapasitas. Tetapi salah satu syaratnya adalah mereka sudah vaksin 2 kali, Bu. Melalui Peduli Lindungi ID. Jadi memang harus ada regulasi yang mengatur terkait dengan penonton yang datang ke stadion. Dan akan sangat sayang memang kalau kemudian pesta yang menjadi pesta rakyat untuk Papua dan rakyat Indonesia di olahraga, mereka tidak bisa menyaksikan secara langsung di stadion. Tetapi memang ada batasan, misalnya harusnya mereka tidak boleh bernyanyi-nyanyi, mereka tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Jadi 25%-nya boleh, tapi jangan ngumpul di satu titik. Termasuk dengan nyanyi seperti itu juga mendapatkan not sebenarnya harusnya. Karena khawatirnya nanti melebar kemana-mana, Bu. Ya. Kali ini mencoba build up play pemirsa para pemain dari Papua. Sekarang bola dikuasai oleh Martin Alessandro. Masih kembali kerjasama tadi pemirsa dengan Inyoman Nixon. Ya, sebuah permainan dengan gaya
Kombinasi bola-bola pendek dan juga serangan. Ricky Ricardo berikan kembali bola. Kali ini pemirsa, umpannya diberikan kepada Alphonse Miguel. Oh, sebuah crossing kembali. Masih bisa diamankan tadi oleh Pian. Dan ini dia, kita lihat pemirsa, di mana Jeffron tadi ditutup saja dengan baik oleh Rizky. Dan umpan tidak offside kan Ricky Ricardo. Ricky Ricardo. Sayang sekali pemirsa, Ricky Ricardo tadi ditutup oleh Pian ya. Ya. Kita lihat bagaimana memang fokus dari pemain belakang dari Jawa Barat, mereka tidak terlalu bagus, bahkan Ricky tadi sempat mendapatkan celah yang sangat terbuka sekali. Dia berhasil melepaskan diri dari perangkap offside yang coba dilakukan oleh para pemain dari Jawa Barat. Ya, di Chandra tadi pemirsa, bukan sebuah clearance saja dari tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Papua. Umpan kembali coba dilakukan. Oh, sebuah sundulan tadi dari Ricky Ricardo juga masih belum menemui sasaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh Adi Chandra, kiper dari Jawa Barat. Adi Chandra Sena, nama lengkap pemain satu ini pemirsa. Tendangan langsung diarahkan ke depan, melihat bagaimana posisi dari Ahmad Faisal dan juga tentunya ada Hasan serta Wildan 97, tapi kembali patah lagi. Jeffron di pressing saja Jeffron tadi pemirsa oleh Yoga. Ya, Yoga tadi kita lihat pemirsa melakukan pressing terhadap Jeffron. Jengkel juga mungkin Bung, Yoga Bung, karena berkali-kali ruangnya dieksploitasi. Ya, Yoga akan menjadi pemain paling lama ya dipijatnya nanti malam nih sama Masur. Jadi udah langsung di tag. Masur, nanti malam ya. Ya, DKI Jakarta juga menjadi salah satu tim yang memang cukup kuat pemirsa di cabang olahraga sepak bola ini. Karena mereka juga mempunyai tradisi yang sama seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sumatera Utara, kalau tim Sumatera Utara, kemudian Jawa Timur yang banyak mengoleksi medali emas di cabang sepak bola. Tapi saya pikir sekarang mungkin trennya menjadi agak sedikit. Dan kita lihat lagi. Ini, sayang. Kontrol pertamanya tadi ya. Betul. Kontrol pertamanya. Dan Ricky Ricardo pun tadi menyesali pemirsa. Kontrol pertamanya tadi. Iya, karena memang, tapi kalau kita lihat juga bagaimana berkali-kali posisi, oke lah yang di pressure adalah posisi fullback kiri dari Jawa Barat. Tapi yang lolos selalu adalah posisi kanan mereka terlihat justru lebih lemah karena berkali-kali tidak bisa mengantisipasi pergerakan dan dari tampaknya back four mereka dari Papua dari Jawa Barat malah kegeser ya atau ketarik ke kiri terus gitu. Betul. Jadi makanya kanannya suka kosong terus. Dan sekarang masih bisa ketahan pemirsa tadi oleh Ilham. Ya, kita lihat pemirsa Ilham tadi melakukan blok terhadap sepak pojok yang dilakukan oleh Papua. Orang bisa pemirsa, itu dia memang hal-hal yang dikatakan tentunya dalam semangat PON Papua ke-20. Sundulan kembali. Masih bisa diamankan. Sekarang sapu bersih saja dari para pemain Jawa Barat. Seperti serba salah kalau kita lihat para pemain dari Jawa Barat, mereka keliru juga kelirnya jauh, tidak terlalu jauh. Kemudian ketika mereka mencoba melakukan counter juga mereka mudah dibaca dan beberapa kali juga mereka salah passing. Jadi sepertinya belum menemukan cara yang pas untuk keluar dari tekanan. Ya, ini dia masih kembali pemirsa. Serangan yang dilakukan lagi oleh Martin Alessandro. Lepas kali ini. Masih para pemain dari Papua. Pindahkan bola kepada Ricky Ricardo. Ricky Ricardo masih. Dan sekarang ya Jeffron. Bukan sebuah pelanggaran, tapi dihentikan pemirsa. Jeffron meringis kesakitan. Beradu kaki tadi ya tampaknya dengan pemain dari Jawa Barat, Jeffron. Ini dia Jeffron pemirsa. Dalam tanya lambat. Dia beradu kaki dengan Yoga. Yoga kita lihat pemirsa. Memang ada kesan bahwa ada mengambil bola, tapi Yoga tadi agak sedikit ada ayunan yang masang kaki lah. Mungkin masih dendamnya masih belum selesai sepertinya. Dibuat capek sama Jeffron pemirsa Yoga karena memang terus-menerus Jeffron sangat agresif dalam melakukan penetrasi di sebelah kiri pertahanan dari Jawa Barat. Tapi harus diakui bahwa posisi penyerang sayap kemudian penyerang tengah kanan, sayap kanan kiri yang dimiliki oleh Papua sangat bagus sekali, mobilitas mereka, fleksibilitas mereka, kemudian kombinasi mereka juga, Bu. Iya, jadi bisa Anda bayangkan ya di sini ya, Bung Baru. Ini pemain ini semuanya belum profesional, pemain
amatir, tapi kualitasnya ya menurut saya sih udah bagus banget ini pemain dari PON Papua dan PON Jabar juga. Iya, dan memang Papua kan kita tahu memang mereka selalu bisa melahirkan pemain-pemain yang berkualitas ya, dan mereka seperti punya bakat alam. Mereka lincah, mereka sangat lentur dari sisi pergerakan, dribble mereka juga sangat baik. Dan jangan dilepaskan karena gawang pemirsa. Oh, itu dia kepintaran yang diberikan tadi oleh Samuel Gideon pemirsa. Bola seperti di lock saja alias digantung tadi untuk Adi Chandra. Ya ini dia kita lihat bagaimana dengan kaki kiri bola diarahkan dan Adi Chandra menepis, tapi bola tampaknya kena mistar juga. Ya, tapi kita lihat bagaimana cara menendang. Sangat baik tadi, dan kemudian memang dia mencoba mengincar sedikit kelemahan di ujung kanan tadi. Ya kali ini pemirsa sepak pojok yang kembali dilakukan, kembali bisa diamankan, masih mencoba menekan, pindahkan lagi bola. Oh, ada sebuah peluang yang kali ini dimiliki oleh baik kali ini sebuah terupas tapi dengan sangat cepat Ilham tadi pemirsa. Center back yang dimiliki oleh Jawa Barat langsung menutup sebuah penetrasi dari Samuel Gideon. Ya, bola masih belum bisa terlalu banyak yang melewati garis tengah. Ade kali ini akan melakukan goal kick saja, Ade Chandra. Dan kalau ini biasanya pasti akan jatuh ke Persipura, ke Papua, Bu. Ya, lagi-lagi patah. Serangan kembali kali ini dilakukan. Kita lihat pemirsa, bola tanggung lagi. Tahan kali ini. Langsung saja melakukan, tampaknya bola meninggalkan lapangan permainan. Sekali lagi memang pressure yang dilakukan oleh Papua membuat para pemain dari Jawa Barat mereka melakukan kesalahan sendiri. Mereka menjadi tidak percaya diri untuk bisa menghandle bola lebih lama. Ini dia, sebuah serangan yang coba dilakukan. Masih kembali pemirsa dari cetak gol Uapdana. Masih umpan lagi ke dalam kotak penalti. Lepas pemirsa. Dan sekarang sebuah beruntung saja pemirsa tadi masih ada Arsan ya, pemain dari PON Jawa Barat yang menutup tadi, di mana Arsan datang di saat yang tepat untuk bisa melakukan covering terhadap posisi yang kosong dari lini pertahanan. Ini Uapdana pemirsa, pemain yang memang memiliki kecepatan dan juga tentunya sangat berbahaya. Tipikal pemain nomor 9 Papua yang juga tidak hanya menunggu di depan kotak ya, tapi bisa pegang bola juga. Ya, dan cukup agresif juga, dia ikut menekan juga ketika Papua kehilangan bola, dan itu membuat Jabar kesulitan mengembangkan permainan. Lagi-lagi hilang peluang, hilang kesempatan dari Jawa Barat. Ya, serangan kembali dilakukan pemirsa. Kali ini Jeffron yang menguasai bola. Pindahkan lagi bola ke belakang. Sebuah gerakan yang dilakukan kali ini. Ya, bola masih untuk tim Papua dalam time lambat. Sebuah sliding ya, itu yang namanya ngambilnya sekalian. Jadi sekalian orangnya. Sekalian orangnya. Jadi bukan bolanya aja tapi sekalian orangnya. Ya, lagi-lagi nih masih sulit pemirsa para pemain dari Jawa Barat untuk terus mengalirkan bola. Lemparan ke dalam kali ini masih didapatkan oleh Papua. Sekarang Jeffron lagi bergeser bola ke belakang, di mana bola dikuasai oleh Nyoman Nixon. Pindahkan saja bola kali ini kerjasama dengan Ari Wakum. Ricky Ricardo, masih Ricky Ricardo. Coba dari luar kotak penalti dilakukan tadi oleh Ricky Ricardo. Iya, sebuah tendangan spekulasi yang dilakukan oleh Ricky Ricardo karena dia mencoba memanfaatkan sedikit ruang yang agak terbuka tadi. Tapi tendangannya masih berhasil diblok sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Sangat bekerja keras barisan tengah dan barisan belakang dari Jawa Barat sejauh ini. Ini total possession-nya ini udah bisa di atas 60% kali ya. Iya, melebihi possession-nya Milan lah kalau gitu ini ceritanya. Yang ada di posisi puncak itu ya, Bung ya. Kembali sebuah sepak pojok pemirsa. Lagi-lagi lepas. Terlalu tinggi tadi sebuah sepak pojok yang dilakukan oleh Papua. Umpan yang coba diambil tadi oleh Martin Alessandro. Ya, kakak Edu kita lihat pemirsa. Seperti biasa dengan buah pinang. Iya. Cukup tenang kalau kita saksikan karena tadi di awal-awal dia sempat berdiri memberikan instruksi, tapi sekarang sudah nyaman duduk.
Sayang sekali arah kepada Uap Dana, dan ini adalah Hasan, pemain dari Jawa Barat. Ya, bola tampaknya dibuang dulu kali ini oleh Arsan. Nah, ini adalah Hasan yang masih terjatuh, pemain dari Jawa Barat, pemirsa. Masih beringis kesakitan. Jadi memang para pemain yang ada di PON Jabar ini juga banyak juga yang berasal dari Porda Jawa Barat yang berlangsung di Kabupaten Bogor ya di tahun 2018 ya. Iya, dan memang sempat ada kebingungan Bung terkait dengan batasan usia karena sebenarnya PON ini kan awalnya 2020, tapi begitu masuk ke 2021 jelas ada pergeseran usia. Dan memang sempat ada perdebatan apakah diambil sesuai dengan usia ketika registrasi yaitu 2020 atau diambil terakhir ketika 2021 dilaksanakan. Tapi ya memang semua kendala ini kan terjadi juga di semua event internasional juga bahwa berarti batasannya adalah 97 ke atas. Ke atas, betul. Ya, sementara harus mendapatkan perawatan satu pemain dari Papua, pemirsa. Ya, kita lihat tampaknya lututnya harus dikompres, pemirsa. Ini bahaya tentunya. Apabila terkena lutut, para pemain dari Papua yang tampil begitu enak dengan gerakan-gerakan yang mereka mainkan. Ini dia lagi-lagi gol yang tadi cetak oleh Uap Dana ya, free header. Iya. Tidak ada pemain yang mengawal atau bahkan mengganggu di situ. Iya, karena memang benar-benar semua terfokus ke posisi kiri ya. Jadi tidak ada yang kemudian melihat bahwa ada ruang kosong, ada satu pemain yang begitu leluasa, begitu bebas untuk kemudian bisa mencetak gol. Uap Dana tadi. Ya, sementara kita saksikan pemirsa di mana Jeffron tadi memberikan assist dan diselesaikan dengan baik oleh Uap Dana. Ini dia, Uap Dana. Penyerang dari Papua dan Adi Chandra, kiper dari Jawa Barat. Memang tidak bisa berbuat banyak pemirsa karena memang tadi sudah kosong sekali. Ya, Stadion Mandala Jayapura ini adalah satu dari dua stadion yang unik yang ada di sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena mereka locker room-nya ada di Tribun Timur. Saya sempat beberapa tahun Satu lagi Stadion Madia Senayan. Ya, meskipun tapi ini agak lebih unik karena memang ya menjadi identitas Papua tentu saja, kemudian kebanggaan Papua dan sempat masih ada tanah gundukan agak di bawah ini kan Bung, stadionnya agak di bawah, kemudian sebelahnya masih laut dan kalau orang bercanda kalau misalnya rusuh tinggal naik ke kapal untuk ke laut. Jadi agak aman dia. Dan Stadion Mandala dulu tuh ada tribun kehormatan, tribunnya rumput ya. Tribun rumput, tanah Jadi, di atas. Iya, tanah di atas mereka bisa nonton di situ, namanya tribun kehormatan pemirsa. Karena itu tribun rakyat. Tribun rakyat yang di sana. Dibikin undak-undakan. Sama kalau di sirkuit Sentul juga ada tuh tempat tribun rumput buat nonton. Tapi kalau kita ke Papua memang seperti wisata, Bu. Kalau kita misalnya liputan atau kemudian tim ke Papua itu seperti layaknya berwisata karena memang pemandangan sangat luar biasa. Sepanjang perjalanan kita bisa ke Papua, kanan di kiri itu gunung, bukit, di kiri adalah laut yang masih sangat biru sekali, Bu. Ya. Stres saya pikir Muhammad Rudiantara karena timnya sama sekali tidak berkembang. Tidak ada tembakan ke gawang. Dan memang mereka saat ini pemirsa harus bisa, paling tidak adalah sekarang mungkin rencana yang harus mereka lakukan adalah mereka membuat pertandingan tidak tambah golnya. Itu aja, sehingga nanti mungkin mereka akan evaluasi di halftime, babak kedua mereka keluar. Iya. Karena sekarang kita lihat pemirsa mereka terus-menerus ya dibombardir dengan serangan-serangan dari Papua. Bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Kakak Edu bersama kakak Jianal tadi kita lihat pemirsa. Umpan ke dalam kali ini. Coba memberikan umpan ke depan. Dan tampaknya bola masih saja dikuasai. Ya, masih bisa diambil. Dan sekarang masih didapatkan oleh para pemain dari Papua. Peter atau Yeter Amohoso. Bisa kembali bola ditahan kali ini. Ya, kita lihat. Sebuah tendangan dilakukan oleh Pian tadi untuk menjauhkan bola. Dan bola akan dikuasai oleh Hasan dari Jawa Barat. Lepas lagi bola. Masih kembali ke pemirsa. Ricky Ricardo. Dan kali ini bola dikuasai Jeffron. Bukan Jeffron, tapi kembali Ricky Ricardo. Sukardi percaya pemirsa. Sudah berhadapan dengan penjaga gawang. Kakak Edu kesal. Kakak Edu langsung bilang gini. Itu mah mendingan saya yang nendang kata dia kan. Sudah di depan gawang pemirsa. Sudah di depan gawang. Ya, tapi di luar bahwa itu tidak tercipta gol, tapi bagaimana proses itu diciptakan, Bung. Bagaimana kreasi antar pemain, kombinasi antar pemain. Terlihat betul bagaimana kematangan mereka, kematangan dari para pemain Papua ketika mengolah bola, manfaatkan ruang dan kemudian mencoba menciptakan gol dari sebuah skema yang indah sebenarnya. Ya. Ricky Ricardo pemirsa mendapatkan umpan. Itu apa? 99% peluang gol. Ya, 90%, 10% takdir.
99% tapi ada 1% yang ternyata belum juga Belum ya dihinggapi iya. oleh Dewi Fortuna. Tapi kita harus akui bahwa lebih matang, Bung. Bagaimana para pemain dari Papua lebih matang, mereka menghandle bola, mereka manfaatkan ruang, mereka tahu bahwa ada celah di sana. Dan ini yang membuat para pemain dari Jawa Barat sepertinya sangat kesulitan untuk menutup ruang. Ya. Masih kembali Papua kali ini tidak berhenti pemirsa melakukan serangan demi serangan ya. Dan sekarang bola masih dikuasai oleh Samuel. Samuel berikan bola kali ini kepada Kelvin. Samuel lagi pindahkan bola kepada Ari Wakum. Dan sekarang bola dikuasai oleh Inyoman Nixon. Terupas Ricky Ricardo yang dituju. Sapu saja dari Ahmad Fal. Pemain dari Jawa Barat tadi pemirsa Ahmad Faisal. Ya. Ini lihat, semua pemain dari Jawa Barat sekarang ada di daerah sendiri. Betul. Masih mencoba menekan. Ya, mengepung kali ini para pemain dari Papua pemirsa. Seluruh pemain Papua kecuali kiper sekarang juga ada di daerah Jawa Barat. Oh, baik. Sebuah permainan wall pass pemirsa masih kembali dikuasai. Ya, kembali kali ini peluang lagi. Ada gerakan Ricky Ricardo dan itu dia pemirsa. Ricky Ricardo menebus kesalahannya dan memberikan umpan yang sangat cantik kepada Uwab Dana. Dan Uwab Dana harus mentraktir Papeda kepada rekan-rekannya nanti malam. Karena dia mencetak 2 gol di sore hari ini dalam partai pembuka dari cabang olahraga sepak bola putra PON ke-20 di Papua. Ya, kita lihat kembali bagaimana sebuah kombinasi yang sangat baik. Sebuah kerjasama yang sangat mematikan sekali. Ricky Ricardo dalam posisi ruang yang sangat terbuka sebenarnya. Tapi kita lihat, dia mencoba menahan terlebih dahulu, melakukan tembakan, berhasil ditepis. Tapi kemudian ada bola rebound yang berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik sekali tadi oleh penyerang dari Papua. Arodi Uwab Dana. Ya, Arodi Uwab Dana pemirsa 2 gol sudah 2 cetak. Dan ini enak nih nodongnya nih ke ke Pak Wali Kota karena bikin 2 gol kan. Ya, Buat modal traktir teman-teman ntar malam. Dan sekarang pemirsa Jawa Barat sekarang mau nggak mau udah main nothing tulus saja sekarang kan. harus keluar. Mereka tidak ada pilihan karena kalau mereka terus bertahan maka mereka membiarkan Papua menambah golnya. Jeffron balik lagi pemirsa dikuasai kepada Alphonse kali ini. Ya, bola diambil oleh Ari Wakum. Ya, Ari Wakum kita lihat pemirsa dia bermain sebagai center back. Dan serangan kembali dibangun. Sutia tadi dipotong saja bola oleh Ilham. Mencoba keluar kali ini para pemain dari Jawa Barat melalui Agung Mulyadi direbut. Dibiarkan saja bola tadi oleh Yeter Amohoso. Lebaran ke dalam pemirsa. Ya, Uwab Dana ini dia pencetak gol. Coba lagi bola diarahkan. Ya, main-main pendek saja. Masih Ricky Ricardo. Kelihatan jelas ya bagaimana Ricky Ricardo bukan hanya sebagai seorang kapten ya, tapi memang skillnya paling menonjol terlihat ya. Betul. Dia juga sangat tenang ketika menjadi bagian dari tim membangun serangan. Ya, Arodi Uwab Dana pemirsa. 2 gol sudah dia cetak. Ya, masih kembali para pemain dari Papua sedikit mengendorkan tekanannya setelah mereka unggul 2-0 saat ini. Sekarang bola masih dikuasai oleh Alphonse. Pindahkan lagi bola kepada gerakan dari Inyoman Nixon. Uwab Dana berikan kepada Jeffron. Bola meninggalkan lapangan permainan. Lapangan ke dalam pemirsa. Ya, tadi sempat terlihat mendung tapi sekarang sudah mulai cerah lagi. Cuaca yang ada di kota Jayapura, tepatnya di Stadion Mandala ini. Serangan kembali dari Ricky Ricardo. Pindahkan lagi bola ke belakang. Tadi gerakan dengan Ari Wakum. Berikan bola ke kiri pemirsa kepada Calvin Rering. Ya, Ricky Ricardo lagi. Pindahkan lagi kepada Calvin Rering. Coba bersabar dengan bermain belakang para pemain. 1 menit saja tambahan waktu yang ada di babak yang pertama. Ya, cukup cerdik para pemain dari Papua. Mereka mengatur ritme, mereka menurunkan tempo permainan karena tahu bahwa ini tinggal menunggu untuk babak kedua. Jadi mereka tidak seagresif di 40 menit sebelumnya.
Apalagi mereka sudah unggul dengan skor 2-0, sebuah keuntungan di atas angin para pemain dari Papua. Ya, bola masih dikuasai kembali kali ini. Dorong bola saya ke depan. Kita saksikan pemirsa di mana bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, ini adalah Martin Alessandro. Satu-satunya pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning, Martin Alessandro tadi. Sementara di kiri tadi Calvin Rering. Iya, babak pertama telah usai pemirsa. Watis Mustafa Marela telah meninggalkan peluang dia. 2-0. Tim Papua berhasil unggul atas tim Jawa Barat dalam cabur sepak bola putra yang berlangsung di Stadion Mandala Jayapura, dan pencetak gol adalah Uop Dana bagi Papua lewat umpan yang diberikan Jeffron dan juga bagaimana bola yang tadi diberikan oleh Ricky Ricardo. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, Bapak Ibu penonton yang sudah hadir di Stadion Mandala Jayapura, kami cuma Ya, pemirsa, pertandingan di babak yang pertama dari cabang olahraga sepak bola putra, di mana pertandingan antara Papua menghadapi Jawa Barat baru saja berakhir dengan skor 2-0, di mana tim Jawa Barat sementara ini unggul melalui gol yang tadi dicetak oleh Uop Dana. Jadi memang ini akan kita bicarakan bersama dengan Bung Ma'ruf di sini. Selamat sore juga buat Anda pemirsa yang baru saja bergabung. Ini adalah PON ke-20 yang diselenggarakan di Papua dari cabang olahraga sepak bola partai pertama, ya. Dan partai perdana yang dimainkan oleh tuan rumah Bung Ma'ruf. Papua sejauh ini solid penampilannya, alias mereka tidak berasa seperti main di partai perdana. Mereka benar-benar menikmati dan mereka unggul dengan skor 2-0 dengan possession yang begitu kuat. Iya, mereka mungkin merasa tekanan itu hanya di menit-menit awal, sekitar 5 menit atau 10 menit awal. Bedanya adalah ketika di awal mereka menekan, mereka menguasai jalannya pertandingan, tapi serangan mereka sporadis, tidak terstruktur secara rapi. Jadi mereka menekan ya asal bola mengalir dan kemudian berada di daerah pertahanan dari Jawa Barat. Tapi begitu gol sudah, mereka bisa menciptakan gol di menit ke-7 tadi, maka ceritanya menjadi berbeda. Mereka lebih terstruktur, mereka lebih rapi, mereka membuild up serangan juga lebih dengan percaya diri. Jadi ini adalah seperti sebuah tim yang satu adalah tim yang sangat matang secara skill mereka matang, secara kerjasama mereka juga sangat baik. Sementara satu sisi adalah tim yang juara bertahan, tapi kemudian mereka masih nervous luar biasa dan tidak tahu bagaimana cara keluar dari tekanan. Problem besar memang. Nah, ini India, kalimat tadi dikatakan oleh Bung Ma'ruf. Jadi kalau saya bisa membayangkan bagaimana rasa dari para pemain dari Jawa Barat, itu mereka tuh seakan-akan kayak nggak ngerasa di pertandingan ya. Jadi mereka tuh kayak bingung mau ngapain gitu loh, karena mereka tendang bola balik lagi. Betul. Mereka tendang bola balik lagi. Dan tiba-tiba tahu udah 2-0 aja, mungkin seperti itu. Iya, tidak menemukan celah sama sekali. Jadi tapi menurut saya juga memang ada beberapa hal yang coba tidak dilakukan secara maksimal. Misalnya ketika bola dari bawah, penjaga gawang mendapatkan bola. Biasanya kan kalau mereka mencoba untuk mendelay, mereka bisa membuild up-nya dari bawah pelan-pelan. Tetapi kan ini enggak. Jawa Barat ketika mendapatkan bola, mereka langsung bola ke depan, sementara pemain mereka lebih banyak di belakang. Jadi terlalu mudah kehilangan bola juga. Beberapa kali mereka juga salah passing juga. Kemudian mereka agak terlena sehingga berhasil di-intercept. Jadi memang sesuatu yang tidak normal untuk tim seperti Jawa Barat yang mereka datang status sebagai juara bertahan. Ya, jadi memang pemirsa apa yang terjadi di babak pertama tadi, position yang dimiliki oleh Papua memang sangat luar biasa. Terutama beberapa pemain yang akan satu persatu saya bahas nih. Yang pertama tadi adalah mulai dulu adalah Ricky Ricardo lah. Ini adalah captain dari Papua, tapi juga dia tidak hanya seorang captain, dia terlihat sekali, jadi ini kayak seperti reinkarnasinya Edward Tifak Dalam, nomor 10-nya Papua, nomor 10-nya Persipura, gitu lah ya, kita ngomong seperti itu, karena kalau ngomongin Papua sebenarnya sih ada Manokwari juga, Perseman, ya kan, lalu ada Persidafon, Davonsoro, lalu juga ada Perseru-Serui yang mulai muncul sekarang, lalu juga sebelum-sebelumnya juga ada tim-tim lain seperti Persiwa Wamena. Tapi saya lihat Ricky Ricardo ini bisa pegang bola, dia bisa nyerang juga, jadi fantasista. Nomor 10 memang yang benar-benar nomor 10 gitu loh permainannya. Iya, salah satu pembeda memang di kubu antara Papua dengan Jawa Barat. Jadi ada pemain yang kemudian bisa menghandle bola, kemudian bisa membuat para pemainnya nyaman
nyaman ketika membuka ruang dan tahu kepada siapa bola harus diberikan. Itu yang paling penting. Kalau dibandingkan dengan Jawa Barat kan mereka tidak tahu bola dialirkan kemana. Bisa jadi sebenarnya mereka sudah punya skema, sudah punya cara, tetapi yang kemudian tidak berjalan adalah ketika mereka tidak bisa keluar dari tekanan, tidak bisa keluar dari pressure, itu menjadi problem besar sehingga sama sekali tidak terlihat kualitas dari tim seperti Jawa Barat. Padahal Jawa Barat juga diperkuat oleh beberapa pemain yang menurut saya juga memiliki kualitas bagus pemirsa. Salah satunya adalah Agung Mulyadi, ya kan. Lalu juga tadi ada Rizky, pemain yang memang juga cukup kuat pegang bola. Belum lagi ada Ahmad Faisal. Tapi benar-benar ya, mereka tertutup dengan skill individu dan juga permainan tim yang dimainkan oleh Papua. Agung praktis seperti tidak terlihat dalam permainan. Bahkan dia seperti jadi pemain tambahan di lini pertahanan. Iya, dan kemudian dia harus turun. Termasuk juga untuk mengcover ketika ada duel-duel bola atas ya, tendangan bola mati. Jadi memang banyak problem. Tapi harus diakui bahwa tadi kematangan para pemain dari Papua itu menjadi kunci juga. Mungkin yang menjadi catatan adalah ketika tim seperti di Jawa mungkin mereka agak terhambat dari si persiapan karena kita tahu bahwa sempat ada PPKM di mana kemudian ada aktivitas yang dibatasi sehingga latihan mereka juga menjadi sedikit terbatas. Sementara mungkin Papua satu sisi mereka sebagai tuan rumah mereka jelas melakukan persiapan dengan lebih matang. Jadi imbasnya adalah Papua betul-betul sudah siap dari sisi permainan, dari sisi taktik, dan kemudian mereka tahu bagaimana cara mengeksploitasi lawan, memanfaatkan peluang yang mereka miliki. Sementara satu sisi Jawa Barat, bahkan mereka belum terlihat sebagai sebuah tim kok menurut saya. Belum terlihat sama sekali kayak mereka. Jadi ini nanti bicara soal persiapan pemirsa. Nanti juga saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Ma'ruf soal persiapan ini, tapi pastinya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Ya pemirsa, kita langsung saja menuju ke Stadion Mandala yang berada di Jayapura, di mana buat Anda yang baru saja bergabung, ini merupakan cabang olahraga sepak bola putra. Pertandingan yang berlangsung antara Papua menghadapi Jawa Barat. Skor sementara saat ini tim Papua unggul 2-0 atas Jawa Barat lewat gol yang dicetak oleh Uwab Dana. Masih di sini bersama dengan Bung Ma'ruf El Rumi yang dikawal sama Rendra Sujono. Umpan kembali langsung pemirsa. Tim Papua sekarang ada di sebelah kanan dengan jersey hitam kombinasi warna oranye. Sementara tim Jawa Barat dengan jersey berwarna biru ada di sebelah kiri. Ya, serangan kembali coba dilakukan kali ini. Coba kembali menekan para pemain dari Papua kali melalui Ricky Ricardo. Lagi-lagi pemirsa, Ricky Ricardo. Ya, terus-menerus bagaimana Ricky Ricardo membombardir dengan serangannya, sementara Uwab Dana juga. Ya. Tadi terdengar suara kasih dulu katanya. Terus ada lagi yang teriak kasih kelas. Teringat tim lain kayaknya. Kan kasih kelas, bukan kasih yang lain. Masih kembali pemirsa, bola masih dikuasai kali ini oleh Martin Alessandro. Umpan kembali. Ricky Ricardo. Itu dia pemirsa, langsung saja bola tadi dirap oleh Rizky. Ini adalah Kelvin Rering. Bukan, tadi yang pegang Ari Wakum. Dan ini Samuel Gideon. Ya, sementara kita lihat pemirsa di mana pemain dari Jawa Barat tadi yaitu Ardi. Coba kembali menekan para pemain dari Papua. Ini kita akan menunggu bagaimana Coach Yudiantara melakukan respon ya di halftime tadi dengan 15 menit waktu. Apakah dia merubah semuanya? Iya, menjadi penting memang tadi di pembicaraan di ruang ganti dari Jawa Barat tentu saja bagaimana mereka memberikan respon atas tekanan di luar 2 gol yang diciptakan, tapi bagaimana mereka bisa keluar dari tekanan yang menimpa mereka sepanjang pertandingan. Jelas itu sangat penting. Mungkin bukan bagaimana buru-buru membalas golnya, tapi bagaimana cara pemain dari Jawa Barat mereka bermain lebih tenang dan tidak terburu-buru. Ya, ini adalah kembali kita saksikan pemirsa bagaimana tadi Balinsa yang namanya lengkap adalah Samuel Gideon. Masih menekan para pemain. Ya, kembali Balinsa alias Samuel Gideon berduel tadi pemirsa. Ya, tidak mudah memang bagaimana Arsan mencoba berduet dengan Samuel Gideon. Iya, kita lihat bagaimana cara Balinsa melindungi bola, Bung. Sangat matang sekali. Kita lihat, percaya diri dia tahu. Nah, ini kita saksikan. Ya, sampai akhirnya harus dilanggar. Betul, ya. Iya.
Dan Arsan. salah satu cara untuk bisa menghentikan dari balisan. Ya, masih kita saksikan pemirsa penyerang dari Jawa Barat yaitu Wildan berusaha untuk terus mendapatkan bola pemirsa, dan ini adalah Agung Mulyadi. Mulai kali ini sebuah counter dilakukan oleh Jawa Barat. Oh, baik sekali kembali pemirsa. Sayang, masih bisa ditahan lagi bola tadi. Dan ini bahaya, Ricky Ricardo tampaknya akan dapat bola nih pemirsa. Ya, dapat benar sekali Ricky Ricardo. Ricky Ricardo, masih Ricky. Sayang banget. Final pass-nya sayang banget, Bung. Iya, Ricky tadi mencoba untuk memberikan umpan crossing, tadi bola terlalu tinggi, terlalu keras tadi. Padahal sudah sangat baik sekali pergerakan dari Ricky, sangat tenang bagaimana dia membawa bola ke dalam. Ya, tidak ada yang menyambut sana dan tidak ada yang bisa menyambut juga bola seperti itu. Ya, memang tadi pemirsa sedikit ragu-ragu, dan di kejauhan kita lihat kakak Edu pasti marah lagi itu melihat bagaimana peluang ini dimiliki oleh Ricky Ricardo. Tapi biasanya Ricky Ricardo habis bikin salah, habis itu dia bikin bagus. Iya. Ya, pelanggaran kembali terjadi pemirsa. Bola saat ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Jawa Barat. Ya, kita saksikan pemirsa para pemain dari Jawa Barat melalui Ilham tadi. Langsung saja umpan ke depan. Diarahkan kepada Arsan yang terus mencoba mengeksplorasi posisi kiri dari Papua. Ya, ini dia Arsan, pemain dari Jawa Barat, Arsan Makarin Al-Haq. Dan Ricky Ricardo lagi. Terus-menerus pemirsa Ricky Ricardo. Kita bola kali ini Ricky. Sementara Edward tiba ke dalam terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Bola masih kembali dikuasai oleh penjaga gawang Adi Chandra dari Jawa Barat. Masih Adi Chandra kali ini. Ya, kita lihat Adi Chandra. Langsung saja dia memberikan tendangan ke depan. Sundul saja bola. Masih bisa diamankan oleh para pemain dari Jawa Barat. Tapi tampaknya ada satu pemain yang meringis kesakitan. Samuel tampaknya pemirsa. Oh bukan, Alphonse. Ya, Alphonse. Dan bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Masih lewat ke dalam kali ini. Mencoba terus menekan. Ya, lagi-lagi dan lagi-lagi. Percobaan demi percobaan memang dilakukan oleh para pemain dari Jawa Barat. Mereka tidak ada pilihan. Paling tidak adalah sekarang mereka coba cari satu gol terlebih dahulu ya Bung Ma'ruf. Iya, istilahnya mereka lebih berani untuk bisa memegang bola ya Bung, ya, dibanding tadi di awal-awal ketika mereka dapat bola langsung memberikan kepada rekannya. Tapi kali ini kita lihat usaha untuk melakukan dribble meskipun tadi berhasil dihentikan dengan cara dijatuhkan. Ya, sekarang tendangan bebas kali ini pemirsa. Tendangan bebas didapat oleh Jawa Barat. Ya, melihat di mana di sini posisi tendangan akan dilakukan oleh Yoga. Langsung saja melambungkan bola pemirsa, ditangkap dengan baik. Baru kali ini saya lihat bola dijemput di udara oleh penjaga gawang Azib Al-Hakim. Iya, dan itu pun tidak terlalu butuh kerja keras ya, karena bola terlalu lembut tadi untuk diamankan. Sekarang kembali bangun serangan lagi pemirsa. Ardi tadi langsung saja dorong ke sektor flank. Belum meninggalkan lapangan permainan, tapi gagal serangan dilakukan, dan kali Wop Dana. Terupasnya bagus sekali kepada Ricky Ricardo. Tetapi reading the game saya juga tidak kalah baik yang dilakukan tadi oleh penjaga gawang Adi Chandra. Iya, keputusan yang tepat. Adi Chandra tadi keluar untuk menghalau bola. Nah, ini dia pemirsa. 2, 3, 4 dan gol! Luar biasa pemirsa apa yang dilakukan oleh Samuel Gideon yang mengingatkan saya terhadap gol yang dicetak oleh George Weah. Dengan penampilan solorannya. Ya, luar biasa. Bagaimana ketenangan, kemampuan. 3 pemain berhasil dilewati dengan percaya diri melakukan tembakan kaki kiri dan gagal dibaca, gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Jawa Barat, Adi Chandra. Luar biasa, salah satu kandidat gol indah di PON tahun ini. Ya, apa yang dilakukan pemirsa? Saya hitungin 5 pemain yang dilewati tadi ya. Dan apa yang dicetak oleh Samuel Gideon Balinsa ini adalah menjadi sebuah bukti bahwa memang Papua tidak pernah kehilangan mutiara-mutiara hitamnya. Iya, Balinsa luar biasa apa yang dilakukan. Gol yang diciptakan dengan begitu indah tadi, melewati 3 bahkan 5 pemain tadi yang dilakukan oleh Balinsa.
Ya, sebuah finishing yang juga berkelas pemirsa yang dilakukan tadi oleh kali ini semua peluang dan ya dibayar tuntas pemirsa oleh Jawa Barat dan ini bisa kita katakan sebagai game on. Apa yang dilakukan oleh penyerang mereka bernama Wildan yang lepas ternyata Arsan yang lepas dari perangkat offside dan berhasil mencetak gol 3-1. Pertandingan semakin seru dalam cabang olahraga sepak bola putra di PON ke-20 Papua 2021. Ya betul, dan memang Arsan dalam posisi onside kita saksikan bagaimana tadi ada satu pemain dari Papua terlambat naik dan kemudian Arsan memanfaatkan ruang itu dengan cukup cerdik, dengan cukup jeli kaki kiri dia berhasil mengelabui penjaga gawang dari Papua. Ya, ini dia kita lihat pemirsa umpan yang memang sangat baik yang diberikan Arsan dengan satu kontrol, dua kontrol dan akhirnya sebuah blessing dengan kaki kiri pemirsa yang juga membuat skor 3-1. 4 gol tercipta dalam pertandingan ini Bung Ma'ruf. Ya, saya pikir ini satu gol yang akan membuat pertandingan menjadi lebih menarik tentu saja karena setidaknya Jawa Barat menjadi lebih percaya diri. Jawa Barat akan lebih merasa mereka punya peluang untuk bisa menciptakan gol. Ricky Ricardo. Masih kembali Ricky Ricardo dan datang kembali pemirsa. Muncul dari belakang kali ini dan ya Ade Chandra pemirsa harus terus bekerja untuk menahan serangan-serangan dari Papua. Ya, kalau Papua bermain seperti ini jelas mereka adalah kandidat juara atau kandidat mendapatkan medali emas karena dengan kematangan yang mereka miliki, kombinasi yang dilakukan menurut saya benar-benar sangat matang untuk para pemain Papua. Sangat kita lihat bagaimana muncul dari lini kedua Bung, tapi beruntung masih tadi penjaga gawang Ade Chandra keluar dan bola mengenai Ade Chandra. Ya, kali ini sepak pojok pemirsa kembali didapatkan oleh Papua. 4 peluang-peluang yang memang dimiliki dalam babak yang kedua ini pemirsa, tapi baru satu yang menjadi gol dari Papua. Sementara bola langsung dialirkan ke depan. Duel kembali terjadi, lagi-lagi gagal serangan dari Jawa Barat. Bola dikuasai. Kali ini melihat di sektor sebelah kiri kosong, kali ini Inyoman. Ya, jauhan dari pemirsa Inyoman mencoba melakukan kontrol bola. Ya, Inyoman sementara penjaga gawang Ade Chandra. Pertandingan perdananya harus memasukkan 3 gol dari favorit juara. Nah itu dia ya, di sebelah kanan tuh ya, Tribun VIP. Super VVIP. Betul. Itu langsung masuk dari gerbang terus kemudian disambut sama tribun itu. Ya. Itu dia tuh, tribun VVIP super. Masih. Ya, uap dana kali ini menguasai bola. Papua kembali pemirsa, Calvin Rering tadi. Pindahkan kembali bola ke tengah. Direbut kali ini bola oleh Ilham. Langsung ke depan pemirsa. Maksudnya tadi berikan bola kepada Wildan. Ya, pelanggaran tampaknya. Bukan ternyata pemirsa. Dika Reza tadi. Pemain dari Jawa Barat. Rizky Ar-Rahman. Coba diambil. Ya. Dan memang kali ini kita lihat pemirsa pemain dari Jawa Barat mencoba juga terus melakukan tekanannya. Tendangan kembali dilepaskan. Lepas. Ini dia lagi-lagi. Andai ini menjadi sebuah gol pemirsa, maka bisa dibilang adalah sebuah gol yang membuat repot penjaga gawang Ade Chandra. Tapi beruntung. Sundulannya masih melebar tadi. Ya, ini kualitas antara ketepatan waktu kemudian penempatan posisi, tapi sayang memang sundulannya tidak terlalu sempurna. Tapi membuat seorang Ade Chandra hampir dia memeluk tiang gawang, Bung. Berbahaya sekali tadi kita saksikan. Hampir nyangkut ya itu di jaring ya. Kita lihat keputusannya sangat matang, keputusannya sangat tepat sekali memberikan umpan yang begitu datang baik. dari blind side. Iya. Ricky Ricardo pemirsa tidak puas apakah hanya mencetak gol dengan kaki ya. Dia pengen mencetak gol dengan kepala tadi. Pemain yang memang bisa muncul tiba-tiba dari second line. Masih para pemain dari Papua kali ini pemirsa. Geser saja bola kepada gerakan yang dimiliki oleh Ari Wakum. Ya, kembali masih Ricky Ricardo. Duel dia tadi dengan Arsan. 3 pemain kembali dilewati oleh Ricky Ricardo. Berikan kepada Uap Dana. Uap Dana kali ini pemirsa. Coba melakukan switching, pindahkan bola ke kanan. Ya, sebuah perpindahan bola yang coba dimainkan. Serangan kali ini kepada Jeffron.
Ya, tampaknya kita lihat pemirsa Jeffron yang tadi babak pertama banyak pegang bola, sekarang lebih santai dia. Umpan yang coba dilakukan masih kosong. Dan kali ini pemirsa, oh, gol! Saya cuma bilang, Ricky Ricardo ini adalah pemain yang sukar dipercaya skillnya. Kemampuannya, pegang bolanya, dan sekarang kepalanya pun berhasil mencetak gol. Iya, ini adalah masa depan sepak bola Papua, masa depan mungkin sepak bola Indonesia. Kalau kita lihat bagaimana kualitas yang dimiliki, kematangan, ketenangan, penempatan, dan kenapa tidak ada yang orang mengawal satupun pemain ini, Bu? Berkali-kali dia memberikan ancaman, berkali-kali dia membuat sesuatu yang berbahaya, tapi selalu dibiarkan dan kali ini menyempurnakan dengan sundulannya. Ya, Ricky Ricardo pemirsa. Dia melakukan flying header yang memang boleh dibilang sebenarnya yang dia lawan posturnya lebih tinggi loh. Iya. Tapi dia bisa menang duel udara. Iya, karena jarak penempatan pengambilan posisinya menurut saya agak salah tadi karena terlalu jauh jaraknya. Dan umpan yang diberikan juga sangat baik pemirsa tadi oleh pemain Inyoman Nixon. Ricky Ricardo mencetak 2 gol dan benar-benar menjadi bintang di sore hari ini bagi Papua. Dan sekarang tentunya para pemain dari Papua akan terus mencoba untuk bisa nambah jumlah gol ya. Dan para pemain Jawa Barat ini nggak boleh kena mental nih ya. Iya. Mereka harus tetap tenang. Ya, mungkin tidak mudah mengejar 3 gol, tapi apapun yang mereka lakukan harus terus dicoba karena masih ada waktu 30 menit. Iya, sebenarnya ketika tadi mereka bisa mencetak 1 gol, harapannya adalah bisa membuat mereka lebih percaya diri ya. Tapi kalau kemudian 4 gol, memang situasinya mungkin buat mereka juga menjadi lebih rumit dan menjadi lebih sulit. Tapi justru ini bisa menjadi salah satu alasan bagaimana mereka bermain dengan nothing tulus, mereka mengurangi kesalahan dan ini menjadi sebuah pembelajaran di 2 pertandingan selanjutnya. Ya, pelanggaran kembali terjadi kali ini. Bebas didapatkan oleh Papua. Kita lihat pemirsa di mana bola kali ini dipegang oleh Ari Wakum. Tara tadi serangan coba dibangun oleh Ardi, pemain dari Jawa Barat. Geser lagi bola kepada gerakan yang dimiliki oleh sayap-sayap dari Papua. Tidak pernah berhenti pemirsa para pemain dari Papua melalui sektor sayap melakukan tekanan. Lepas lagi kali ini. Masih kembali para pemain. Oh, kali ini kembali kepada Ricky Ricardo. Dia taruh saja bola. Oh. Dia berikan kesempatan tadi pemirsa kepada rekannya Ricky Ricardo masih Ricky Ricardo melakukan pressing. Coba diambil bola. Oh, Agung Mulyadi tadi kita lihat pemirsa coba mengalirkan bola. Ya, bertabrakan tadi dengan Edward Ifak dalam Agung Mulyadi. Ya, sekarang menjadi lemparan ke dalam yang dimiliki oleh para pemain dari Jawa Barat. Jawa Barat juga sama pemirsa seperti Papua, seperti juga Jawa Timur, seperti juga Sumatera dan Sulawesi Selatan ya. Bagaimana mereka juga bisa melahirkan pemain-pemain yang memang bibitnya nggak pernah habis. Tidak pernah habis, apalagi sekarang banyak daerah-daerah provinsi mereka punya akademi-akademi, Bu. Ya. Disitulah kemudian lahir para pemain muda karena memang akar dari sepak bola profesional adalah para pemain muda dan cukup menyenangkan sejujurnya melihat bagaimana para pemain dari Papua ini bermain ketika mereka pemain amatir tapi bermain dengan sebuah kualitas tersendiri. Saya pikir menjadi modal yang sangat besar untuk sepak bola Papua dan tentu saja sepak bola Indonesia. Iya, bola keluar meninggalkan lapangan permainan kali ini pemirsa. Ini adalah Yeter Amohoso. Jadi bisa kita saksikan bagaimana masa depan dari pemain-pemain Papua yang mungkin bisa jadi nih abis PON ini mereka langsung alih status semua ini. Iya. Jadi pemain-pemain pro nih karena memang kualitasnya, waduh ini mereka hanya ya tidak terdeteksi saja karena Betul. mereka ada di Papua. Ya, dan karena itu tadi saya sempat mengatakan bahwa setuju ketika regulasi bahwa tidak boleh ada pemain profesional kemudian dibatasi secara usia. Saya pikir itu menjadi sebuah keputusan yang tepat karena dibutuhkan step by step untuk para pemain mereka mendapatkan jam terbang, mereka mendapatkan kesempatan dan tentu saja diberikan waktu untuk kemudian dilihat oleh para pencari bakat untuk sepak bola di level profesional. Paling ke dalam kali ini pemirsa dilakukan kembali bagi Jawa Barat. Oh, kali ini Agung Mulyadi. Ya pintar Agung Mulyadi, dipantulin aja bolanya tadi. Ketika posisi dari Wildan sudah sulit. Ya, Kevin Rering tadi. Paling ke dalam kembali. Ya, terdengar up. Sebuah umpan yang coba dilakukan. Kita lihat Ahmad Faisal tadi gagal kembali. Ahmad Faisal menurut saya menjadi salah satu handicap di pertahanan dari Jawa Barat, Bu. Karena beberapa kali dia gagal melakukan antisipasi, terutama ketika ada umpan silang di mana dia agak terlambat untuk menutup ruang. Lagi-lagi serangan dari sektor sayap dilakukan oleh Papua. Uap dana mati langka. Tapi masih bisa pemirsa kali ini. Dan lagi-lagi Ricky Ricardo. Ya, Ricky
Ricky Ricardo pemirsa, ini benar-benar ya membuat pinggang dari Adi Chandra ini paling pegel pemirsa, karena terus-menerus dia memberikan sebuah ancaman demi ancaman bagi Adi Chandra. Iya, dan lagi-lagi kita saksikan bagaimana kali ini Ricky Ricardo memberikan sebuah pressure yang sangat mengancam, sangat membuat pendukung dari Jawa Barat pasti dak-dikduk karena berdiri dalam ruang yang Saya begitu tambahin kosong. lagi, gimana? Dak-dikduker. Ya, bagaimana para pemain dari Papua terus melakukan tekanan ya. Masih menekan. Kali ini Ahmad Faisal, Bung, yang sering dieksploitasi, Bung. Bergeser penyerangannya. Oh, masih. Sekarang berani main wall pass ya para pemain dari Papua. Ini menandakan bahwa mereka makin pede. Betul. Jadi mereka kita lihat pemirsa. Ini pendek merapat, tiki taka, total football, apalagi namanya. Kombinasi komplit lah. Komplit ya. Mereka benar-benar enjoy banget ini main ini. Enjoy udah benar-benar. Ini yang namanya bermain sepak bola ya. Jadi memang bermain sepak bola. Iya, di luar bahwa talenta yang dimiliki oleh para pemain Papua yang berada di lapangan, saya pikir ada peran pelatih juga, Bung, bagaimana bisa menyatukan talenta-talenta ini menjadi terlihat mereka bermain dengan begitu baik, mereka bermain dengan begitu nyaman. Dan ya, kita berharap suatu saat Coach Edu bisa mewarnai untuk sisi kepelatihan sepak bola Indonesia. Bung. Masih Ricky Ricardo. Wok Mabin atau Urok Dana. Urok Dana pemain. Oh, handball kayaknya. Ya, oh tidak ternyata pemirsa. Ya, masih play on ternyata pemirsa. Dan sekarang menjadi sebuah umpan yang coba diberikan ke dalam kotak penalti. Ricky Ricardo. Ya. Ternyata wasit tidak meng-call itu handball walaupun sekilas tadi terlihat terkena tangan. Masih mencoba menekan Kelvin Rering kali ini bagi Papua. Kelvin Rering bagus crossingnya. Oh, sudah ditunggu tadi pemirsa. Dan pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Papua. Ya, kita lihat bagaimana kesulitan-kesulitan dimiliki oleh Yoga tadi ya. Iya. Ini dia Kelvin Rering, kita lihat crossingnya bagus banget ini, Bung. Ya, dan memang sudah ditunggu oleh Yoga tadi. Ya, Yoga. Ini semua pegel nih Yoga nih. Karena palanya pun juga pegel. Iya. Beradu deh. Kalau kaki udah nggak usah ditanya lah. Karena dia terus-terusan ditekan oleh pemain Papua. Ya, Pian tadi kita lihat pemirsa. Ya, sementara wasit bilang aus katanya. Kata wasit Mustafa Marela. Jadi minta bagian minum ya. Ya, begitu juga dengan Adi Chandra, kiper dari Jawa Barat. Sebenarnya kalau di awal nggak boleh tukar minum ya, Bung ya. Secara regulasi. Satu botol satu orang. Satu botol satu orang itu pun ngambilnya harus di pinggir. Dan itu diambil sendiri. Dan bola kali ini kembali oleh Adi Chandra. Ya, Adi Chandra pemirsa. Melakukan tendangan bebas bagi Jawa Barat. Nah, harusnya seperti ini di awal, mereka lebih berani, tapi langsung ke depan lagi. Mereka bypass ya. Mereka Balik lagi. Mencari cara cepat untuk melakukan tekanan ke Papua. Sementara Papua sangat menikmati permainan dengan permainan yang seperti tadi dikatakan oleh Bung Ma'ruf. Mereka main pendek-pendek, tapi juga kadang mereka juga main kombinasi pindahin bola kiri kanan. Betul. Ya, ini dia bagaimana pelanggaran yang terjadi terhadap pemain dari Jawa Barat pemirsa. Tendangan bebas. Rizky Ar-Rahman ini pemain yang baru masuk seperti Iya. Ambil tendangan pemirsa. Rizky Ar-Rahman. Oh, masuk kali ini pemain nomor 19 dari Papua pemirsa. Ya, nomor 28 ditarik keluar adalah Jeffron, pemberi assist tadi. Dan sekarang nomor 19 yang masuk adalah Rafiko. Ya, 19 Rafiko. Ya, Jeffron cukup bagus terutama di 45 menit pertama bagaimana dia memberikan pressure kemudian mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Jawa Barat sekarang, tapi kemudian babak kedua agak sedikit pergeseran karena tekanan dari sisi yang berbeda. Tendangan kali ini pemirsa dilakukan. Tendangan bebas. Oh, kembali bisa ada clearance. Melihat di sektor sebelah kiri kosong kali ini para pemain Papua melakukan counter pemirsa. Oh, cepat sekali counter yang dilakukan oleh Alphonse. Berikan kembali kepada Ricky Ricardo. Masih Ricky Ricardo pemirsa. Ricky Ricardo lagi. Umpan saya ke tengah.
Masih kosong para pemain dari Papua. Ya. Sekarang melihat siapa pemain yang dituju. Masih Ricky Ricardo. Tidak mau mengambil resiko ya, di mana bola langsung dibuang saja oleh Ahmad Faisal tadi. Iya, kali ini Ahmad Faisal tidak mau kecolongan dan dia penempatan posisi cukup bagus tadi sehingga bisa langsung membuang bola. Pemain yang di babak kedua bekerja sangat keras. Sementara kita lihat ini Persipura Mania nih. Memberikan dukungan kepada tim PON Papua. Sepak pojok kembali masih didapatkan oleh Papua. Ricky Ricardo akan melakukannya sendiri, pemirsa. Sudah dilakukan oleh Ricky Ricardo. Bali bisa diamankan. Bola masih dikuasai saja oleh Adi Chandra. Masih mencoba menekan. Oh, baik kali ini. Sebuah permainan 1-2 yang dimainkan tadi oleh para pemain dari Jawa Barat, tapi sudah dibaca oleh para pemain Papua. Sekarang bola masih dipegang oleh Azib. Akhirnya megang bola juga ya Azib ya. Iya. Akhirnya main bola dengan kaki juga selain dengan goal kick doang. Ya, tadi dengan tangan juga ada sedikit terbang lah, Bung. Ya. Ya, pelanggaran dari Ahmad Faisal terhadap Ricky Ricardo. Tidak mengambil resiko kali ini Ahmad Faisal, dia langsung menghentikan Ricky Ricardo sejak dari depan. Jauh dari areanya memang harus dilakukan. Ya, kita lihat ya, keras ya, rap yang dilakukan tadi oleh Ahmad Faisal terhadap Ricky Ricardo. Serangan kembali dilakukan, terlalu jauh kembali. Kontrol bola yang dimainkan oleh para pemain dari Papua melalui serangan yang dilakukan pemirsa. Ini pemain yang baru masuk, Rafiko. Dan gol kick lagi dari Adi Chandra. Ya, Adi Chandra pemirsa. Bukan awal yang baik tentu saja untuk Adi Chandra, Bung, karena harus kebobolan 4 gol. Dan itu adalah bukan soal bagaimana gol yang masuk, tapi lebih bagaimana kepercayaan diri seorang kiper yang ketika dia memasukkan gol begitu banyak. Kiper kalau udah nggak pede, udah deh, ampun. Iya. Tapi memang di luar itu kan apa yang ditunjukkan para pemain dari Papua, gol-golnya sangat gol yang yang baik gitu. Bukan karena misalnya kesalahan dari Ade sebagai penjaga gawang, tapi memang skill yang sangat-sangat baik sekali, penempatan posisi yang sangat baik, bola memang yang sulit dijangkau. Jadi mutlak memang karena faktor kualitas dari penempatan bola yang dilakukan oleh para pemain Papua. Iya. Dan sekarang Yeter kembali pemirsa, gelandang pengangkut air tuh dia dari Papua, Yeter. Serangan kembali lepas pemirsa. Ya, kita lihat, umpan kembali. Oh, terlalu jauh kali ini, tapi masih bisa diambil oleh Ricky Ricardo. Masih Ricky Ricardo pemirsa. Ricky Ricardo lagi. Ya, datang lagi. Main di atas katanya. Itu dia bagaimana instruksi yang diberikan tentunya oleh para pemain dari Papua. Sabar, katanya sabar. Main. Ricky Ricardo. Oh, gerakan yang dilakukan pemirsa. Coba kembali menekan. Ya, body shape itu adalah cara bagaimana menerima bola pemirsa yang diteriakin dari pinggir lapangan kepada para pemain dari Papua. Ya, kita lihat ya, mereka pegang bolanya cukup lama loh ini. Betul. Mereka pindahin bola, main ke kiri, ke kanan, dan sabarnya ini loh yang susah loh. Ini susah karena di saat kondisi seperti ini menang, pengennya kan pasti pede, pengennya nyerang terus gitu. Maksudnya cepet-cepet lah masukin bola ke dalam kotak. Iya, dan ini berarti bahwa peran pelatih bagaimana menghandle para pemainnya dan instruksi yang tidak berhenti, bagaimana untuk selalu mainkan bola, main bola atas, kemudian body shape. Sedetil itu pelatih memberikan instruksi dan saya pikir itu yang menjadi alasan kenapa sebenarnya para pemain dari Papua bermain dengan sangat nyaman. Mereka tidak mudah kehilangan bola. Ini dia kita lihat position yang dimainkan pemirsa. Jadi banyak tim yang kadang menang possession tapi nggak ada finishing. Dan ini mereka ada finishing dan juga mereka menang possession. Dan sangat efektif ketika mereka mendapatkan kesempatan, finishing mereka sangat efektif. Tidak terlalu banyak melakukan tembakan, tidak terlalu banyak menciptakan peluang, tapi begitu mendapatkan peluang mereka bisa menyelesaikan dengan sangat baik. Ya, masih boleh dikuasai oleh Samuel Gideon Balinsa pemirsa. Pindah ke bola kali ke sebelah kanan. Karena ini kembali dibangun lagi oleh kecepatan dari Inyoman Nixon.
Ya, seluruh pemain dari Papua ya dilibatkan ya dalam pertandingan ini ya. Itu dia. Kecuali kiper ya, mungkin nggak ikut Kiper naik ya. Kipernya update status dulu. Mungkin kalau Emmanuel Neuer ikut maju ke depan ini. Iya, ikut main dia. Pelengkap permainan. Kita lihat sangat percaya Ricky diri. Ricardo. Masih Ricky Ricardo lagi pemirsa. Ricky Ricardo. Ini memang kalau melihat dari skill individu Ricky Ricardo ini paling berani ya, dia pegang bola dan paling berani dia mencoba-coba. Iya, dan dia tidak egois. Dia tahu kapan harus melakukan tembakan langsung dan dia tahu kapan harus mendistribusikan kepada rekan-rekannya. Oh, masih kembali pemirsa. Tahan kembali bola. Oh, pelanggaran kembali terjadi. Betul. Ini yang menurut saya menjadi agak berbeda antara kubu dari Jawa Barat kemudian dengan Papua. Ketika Papua kehilangan bola dan mereka tahu bahwa itu sangat berbahaya, maka mereka melakukan semua cara dalam tanda kutip memutus momentum yang dimiliki oleh para pemain dari Jawa Barat, entah dengan melakukan tackle yang cukup keras atau kemudian mereka melakukan intercept dengan sangat baik. Jadi memang ada kombinasi ketika mereka mendapatkan bola, mereka penguasaan selama mungkin. Ketika mereka kehilangan bola, maka mereka secepat mungkin untuk bisa menghentikan peluang yang dimiliki oleh Jawa Barat. Ya, masuk Renaldi pemirsa. Menggantikan Pian. Jadi memang Pian juga sudah capek di gempur terus-terusan dan sekarang juga tampaknya bersiap-siap masuk adalah Fahrul ya, nomor 8. Ini dia pergantian-pergantian yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Jawa Barat dengan pelatih Yudiantara, Muhammad Yudiantara. Ya, 11 yang keluar yaitu Hasan ya. Oh bukan, ini Ardi yang ditarik keluar. Nah yang masuk adalah Fahrul tadi nomor punggung 8. Dan Renaldi. Ya. Nah, bebas dapatkan oleh bengong dia. Lupa dikasih bola sama teman ya pemirsa. Ahmad Faisal kali ini. Oh umpannya bagus sekali pemirsa. Ya, Ahmad Faisal memberikan sebuah crossing tadi. Dan serangan kembali coba dibangun oleh para pemain dari Papua. Dan bola kali ini dikuasai oleh Renaldi yang menggantikan peran dari Pian di lini pertahanan. Oh, back header tadi. Dan bola ditangkap saja oleh penjaga gawang dari Papua yaitu Azib. Jadi nggak di tim senior, nggak di tim profesional, nggak di tim pon. Papua hanya kesulitan nyari penjaga gawang. Iya. Tidak lagi bola ke belakang. 15 menit terakhir pertandingan pemirsa. Umpan langsung yang coba diberikan, ya, coba diambil kembali, tapi ada Calvin Rering. Ya, kita lihat Calvin Rering pemirsa langsung saja membuang bola tadi. Calvin Rering yang paling ke dalam kali ini. Sebuah umpan yang diberikan. Oh, masih bisa ditahan oleh para pemain dari Papua. Sekarang serangan balik kembali dari Ricky Ricardo, tapi ada Ahmad Faisal, masih Ricky Ricardo. Maksudnya kepada Uap, oh bukan Uap Dana tadi yang muncul, tampaknya adalah Alphonse. Pelanggaran kembali terjadi. Inyoman tadi, pemirsa melakukan pelanggaran, Inyoman Nixon. Ya, dan dalam bagian ya, pemirsa di mana dari belakang tadi diambil oleh Inyoman Nixon. Ahmad Faisal. Masih Ahmad Faisal pemirsa. Umpan kembali coba diambil oleh para pemain dari PAP atau juga Jawa Barat. Ya, ini dia ya. Yang memang harus dilakukan oleh Jawa Barat dari awal tadi. Iya, betul. Jadi mereka tidak terburu-buru. Jadi mereka harusnya lebih sabar, tidak kemudian sering melakukan bypass yang justru kembali mereka bypass dan merusakan terlalu mudah untuk diantisipasi. Ya, kali ini Arsan berikan umpan saja kepada gerakan yang dimiliki. Ya, kita saksikan pemirsa. Kembali pelanggaran. Sementara kalau kita lihat nomor 12 tadi pemain dari Jawa Barat menganggap bahwa bukan yang lambat. Dia mencoba masuk. Ya.
Dia menganggapnya bahwa dekat dengan garis. Dengan bebas sekali nih. Ini percobaan nih dari Al-Hakim alias Azib ya. Ya, Azib satu lagi katanya. Sementara ini dia Mustafa Umarela, wasit memimpin jalan pertandingan. Terlihat dia juga lebih santai memimpin jalan pertandingan di pertandingan ini dibandingkan ketika dia memimpin di pertandingan Liga 1. Wajahnya terlihat ada senyumannya, biasanya nggak ada senyuman dia. Senyum-senyum wasit dia biasanya. Ini refreshing buat wasit saya pikir. Dengan bebas kali ini dari Jawa Barat pemirsa. Siapan dengan Jawa Barat, kita lihat pemirsa. Oh, baik kali ini. Flashing yang coba dilakukan pemirsa. Masih berada di atas gawang dari Azik. Umpan kiri. Sundul saja bola. Serangan kembali pemirsa. Oh, baik, kembali lepas. Dan kita saksikan pemirsa. Oh, sayang sekali. Telat. Ya, telat tadi Arsan tampaknya pemirsa untuk langsung melakukan first touch ya. Iya. Tapi masih di keeping bolanya. Kalau Abu Maruf bilangnya di capping, keeping lagi, capping. Ini dia Rafiko. Masih Rafiko. Gagal tadi pemirsa, Rafiko melewati Renaldi. Ahmad Faisal kali ini. Umpan coba dikirimkan. Oh, lagi-lagi. Oh, ada gerakan tangan pemirsa terhadap Wildan ya. Ricky Ricardo. Masih Ricky Ricardo. Sabar katanya. Sundul saja bola oleh Ilham. Dan sekarang sangat baik pemirsa, bola dikuasai. Bagaimana gerakan ini dimainkan kali ini oleh Arsan. Arsan pemirsa ya. Arsan memang menjadi salah satu pemain Jawa Barat juga sebenarnya skillnya menonjol ya. Iya, tapi memang dia tidak bisa menunjukkan skillnya itu karena memang ruangnya selalu dibatasi dan kemudian agak terlambat mendapatkan dukungan dari lini kedua dari Arsan. Mulai keras pertandingan, kalau kita lihat beberapa kali ada tackle keras juga, pelanggaran yang cukup keras juga. Ini menandakan bahwa memang sudah mulai lelah ya para pemain. Iya. Harus mendapatkan perawatan, kita saksikan pemirsa di mana pemain dari Papua ini harus dikompres kembali. Sementara kembali akan dimasukkan, oh bukan, ini adalah Arsan pemirsa, pemain dari Jawa Barat yang tadi juga mencetak gol ya di babak kedua. Dan ini adalah Ricky Ricardo, pemain bintang dari PON Papua. Ricky Ricardo. Tapi kalau kita lihat ya, pemain ini menaruh namanya di jersey Cawor. Ricky Cawor. Dulu Yonas Cawor, sekarang Ricky Cawor. Ya, kembali boleh meninggalkan lapangan permainan pemirsa. Kanan yang dilakukan, langsung saya sebuah umpan, potong lagi bola. Lihat para pemain dari Jawa Barat mencoba menekan. Fahrul dari pemain yang baru masuk. Oh, itu dia tuh, kiper kalau jarang terlibat permainan akhirnya gitu ya, sekali dapat bola agak panik. Iya, dan agak panik tadi di luar memang ada gangguan, sedikit ada gangguan tadi kalau kita lihat. Iya. Karena memang tidak terlalu banyak tekanan yang didapat oleh Azib pemirsa. Dan ini adalah sebenarnya bola yang 100% harus ditangkap oleh kiper. Terlalu beresiko kalau kiper di situasi begini bolanya lepas. Ya. Itu pelatih kiper yang tadinya lagi duduk, lagi main handphone langsung bisa berdiri gitu, karena nggak boleh itu. Itu latihannya tiap hari soalnya nangkap bola begitu. Lemparan ke dalam kembali pemirsa. Calvin Rering kali ini dari Papua. Masih Calvin Rering. Pindahkan lagi bola ke belakang. Kali ini bola dikuasai oleh Ari Wahyu. Kerjasama kembali pemirsa dengan Martin Alessandro.
Ya, sekarang kita lihat pelanggaran dilakukan terhadap Martin Alessandro. Dipasang. Pasang. Tapi kita lihat saling bermaafan. Martin Alessandro, Alex Dusai. Masuk lagi nih nomor 15 pemirsa, pemain Papua, Giovanni. Giovanni pemirsa. 15 Giovanni. Ya, dia menggantikan Calvin Rering. Giovanni Numberi. Tentunya ini menjadi farm yang sama ya dengan Theo Numberi. Umpan kembali dikirimkan pemirsa. Sementara kita lihat bagaimana nomor 19 Rafiko. Umpan lagi. Ya, jadi kalau kita perhatikan pemirsa, kakak Edu ini berusaha untuk jadi Zidane ya. Sebagai fantasista dan juga sukses membangun tim dengan permainan indah gitu. Iya, dan seperti Safi juga ya. Dan para pemain muda tentu saja ya, diharapkan bisa mengembangkan para pemain muda dan talenta muda yang dimiliki. Dan Zidane kan juga sama, ketika di Madrid dia juga berhasil mengembangkan beberapa pemain muda juga. Ya. Kita berharap tentunya kakak Edu juga jadi tonggak dari permainan anak muda Papua yang akan bersinar nantinya di sepak bola Indonesia pemirsa. Dan kalau kayak begini, ini kan sebenarnya jalan masuk kan, karena kita tahu juga dulu Aji Santoso, Fahri Husaini itu dulu dari pelatih PON. Ya, dan mereka kemudian bagaimana berkiprah di sepak bola nasional secara keseluruhan. Dan saya pikir akan menarik kalau misalnya Persipura misalnya atau Persiwa atau Persidafon ditangani oleh pelatih lokal, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri tentu saja. Generasi emasnya Papua sekarang sudah masuk masa-masa menjelang pensiun atau yang sudah pensiun. Betul. Jangan bebas kembali pemirsa. Kembali bisa diamankan oleh Ari Wakum. 5 menit terakhir kali ini. Stamina dari para pemain Papua juga sudah mulai mengendur ya di penghujung babak ini. Ricky Ricardo. Masih Ricky Ricardo pemirsa. Ricky Ricardo lagi. Ricky Cawor ini dia pemirsa. Oh, Ahmad Faisal tadi. Serangan yang coba dilakukan. Kita lihat pemirsa. Coba kembali menekan. Ya main. Ini dia kita lihat pemirsa. Sebuah gerakan dimainkan wall pass. Aduh, saya wall passnya naik ya. Ya, terlalu tinggi tadi. Ya, datang katanya, datang. Bahasa-bahasa yang memang dari zaman SSB sampai sekarang itu bahasanya sama aja. Sama, ya. Nggak berubah-berubah itu. Sama, datang. Minta. Geser. Iya kan? Geser. Rubah. Kalau yang keren-keren sekarang ya itu dia tuh body shape, flank, retreat, Up. Kalau kita zaman dulu naik. ngap. Nah, kalau kita ngomongnya ngap, coach. Oh, baik kembali ke pemirsa. Ya, sangat itu ya. Sangat baik pemirsa permainan bola pendek. Ricky Ricardo. Tidak ada kata lain pemirsa selain luar biasa bisa kita berikan kepada pencetak hat-trick dalam partai pembuka dari cabur sepak bola putra di PON 20 Papua. Ricky Ricardo Cawor. Luar biasa, sangat istimewa apa yang ditujukan oleh Ricky. Kita lihat kombinasi trupas, kemudian pergerakan dari Ricky. Dia tahu ada ruang dan kemudian tendangan yang tidak mungkin dijangkau oleh penjaga gawang. Membentur tiang tapi kemudian masuk ke dalam. Wow, Ampun DJ, itu dia pemirsa. Bagaimana kita melihat kemampuan Ricky ya. Dia bisa mencetak dalam semua posisi. Dalam Betul. artian tadi heading juga dia bisa, permainan wall pass juga dia bisa, dan tadi barusan placing. Benar-benar ya.
bisa mencetak gol kembali. Dan hat-trick, Bung, di pertandingan perdana itu nggak mudah. Iya, hat-trick, kapten tim, bermain di depan pendukung sendiri, mendapatkan beban, mendapatkan medali emas, jelas sesuatu yang tidak mudah sebenarnya, tapi kemudian di kaki Ricky, di kepala Ricky, semuanya terlihat begitu mudah dan sangat enak untuk dinikmati. Sebuah pertandingan yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh pelatih Yudiantara ya. Betul. Mereka harus tertinggal 1-5 di pertandingan perdana ini. Jadi pertandingan antara tuan rumah dengan juara bertahan ini sebenarnya pemirsa. Ya. Dan sejauh ini tuan rumah berhasil mencetak 5 gol. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana efektifnya mereka menciptakan gol dari peluang. Jadi semuanya seperti tersusun, bukan Ya. asal coba-coba. Itu dia. Bukan main nembak, bukan main crossing, tapi mereka tahu kapan harus melakukan tembakan dan biasanya menjadi gol. Ya. Kapan mereka crossing dan biasanya langsung menjadi gol. Efektivitas luar biasa. Jadi mereka main berdasarkan sistem. Betul, Sistem yang membuat mereka main seperti itu. bukan coba-coba. Dan kita saksikan pemirsa, pemain dari Papua biarkan saja bola dan sepak pojok tampaknya. Yang paling terpenting sekarang bagi Papua adalah dengan mereka sudah punya modal ya. Mereka Ya. tuan rumah, pelatih bagus, pelatih berpengalaman, pemain-pemain individu juga bagus. Sekarang modal cuma satu, jangan mudah tersulut emosi. Itu Tidak, yang- kalau iya. itu mereka bisa tangani, ini kandidat. Betul, karena kalau kita lihat sebenarnya mungkin yang harus diwaspadai adalah nanti ketika lawan mencoba menggunakan strategi yang berbeda. Kalau ini kan Jabar agak halus mainnya Ya. ya, bukan agak Mainnya halus, polos. polos mainnya masih polos. Jadi tidak pressingnya pun masih pressing yang halus gitu kan. Tapi kalau nanti ketemu dengan tim yang relatif agak keras gaya mainnya, secara karakter ya tidak semuanya kemudian sengaja keras, tapi secara karakter keras. Tidak bisa. Tidak. Ketika ketemunya Jatim, ketemunya Wah, Sulsel, beda belum lagi. tentu ketemunya beda lagi. Sumut, belum tentu ini. beda lagi. Jakarta yang mulai agak tricky juga beda lagi ceritanya. Ini masih agak polos kalau mainnya Jabar ini. Serangan kembali kepada dua pemirsa. Babak kedua, 2 menit. Ya, 2 menit saja taman waktu di babak yang kedua ini. Kita lihat pemirsa, bisakah Jawa Barat menambah jumlah gol ya di babak yang kedua ini? Ya, sementara joget-joget itu dulu saya. Kalau nonton bola yang penting joget. Kalau sekarang udah beda ya Bung ya? Sudah jantungan. Beda bos. Jangan buka-buka rahasia lah. Bro. Masih mencoba menekan para pemain dari Jawa Barat. Bola dikuasai oleh Azib. Ya, bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Mari ke dalam kembali pemirsa. Pemain dari Jawa Barat kali ini. Langsung saja kembali mengirim bola ke dalam kotak penalti. Dan mudah saja tentunya bagi Ari Wakum ya. Bisa memotong serangan-serangan dari Jawa Barat seperti itu. Sekarang menjadi lemparan ke dalam pemirsa. Ya, wasit Mustafa Amarela sudah nunggu ofisial atau court ofisialnya ngasih kode pemirsa. Itu dia wasit dari pertandingan Mustafa Umarela. Dan sekarang ini sudah jam 5 ya di Papua. Ya, akhir dari pertandingan pemirsa dari partai perdana cabur sepak bola putra di Stadion Mandala. Ricky Ricardo mencetak hat-trick dan membawa Papua unggul 5-1 dan meraih poin tentunya ketika bertanding menghadapi juara bertahan dari cabur sepak bola putra yaitu Jawa Barat yang bertanding di laga pembuka. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Wasit Mustafa Umurela baru saja